saya tawarkan sebenarnya kalau kita baca kejadian satu itu tuh jangan dilihat dari dari penciptaan bumi lah khususnya lah gitu, tapi bicara tentang pewahyuan. Atau saya bilang tuh ada kata-kata tuh yang diganti gitu, artinya jangan dimaknai secara literal. Itu aja Pak, terakhir. Ya, thank you. Jadi Alkitab mencatat, Oke, baik, terima kasih Bang King. Alkitab mencatat memang belum ada hujan di dalam Kejadian pasal 2, Pak. Di dalam Kejadian pasal 2, saya bacakan Pak ya. Ya, halo. Ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum Bang Zuma, selamat pagi Bang Zuma, selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, semangat pagi. Saya nyimak, silakan dilanjut. Ya, semangat pagi Bang Juma. Oke, silakan Pak Joni. Pak Joni, silakan lanjut. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 5 dikatakan belum ada semak apapun di bumi, belum tumbuh tumbuhan, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Nah, gitu Pak. Jadi kita dapat simpulkan tidak ada hujan. Nah, ini kan statement. Oke, Bapak. Nah, begitu. Jadi kalau Bapak bilang ada hujan, nah kita bisa mengatakan sudah ada hujan. Tetapi Ya udah. belum ada, belum menurunkan hujan ke bumi. Tapi itu kan agak aneh Pak ya. Kan di Eden itu kan dibilang kan taman ya. Dan di sana kan sudah ada pohon. Sedangkan Eden itu sendiri kan ada di bumi. Jadi harusnya tuh bagian dari bumi itu tuh memang sudah terkena hujan gitu. Nah kalau dibilang itu belum ada hujan, itu gimana mau jelasinnya itu di Eden itu? Ya makanya kalau balik aja, kalau memang sudah ada hujan, apakah bisa ada membuktikan, bisa ada, bukan dibuktikan ya namanya, ada kalimat sudah ada hujan, sedangkan di sini mengatakan belum ada hujan. Sorry, kepental ya. Sorry, naik lagi. Naik lagi, silakan Mbak Josel, tadi siapa lagi nih? Sorry ya, kepental. Biasa nih. Ngambek jaringan. Bang Zuma, Bang Al, Mbak Josel, Pak Joni Sembiring, naik lagi ya. Oke, sorry. Biasalah. Oke, Bang ini dari mana? Sebentar tunggu ya. Bang Kingpin tadi Bang Kingpin. Mana Bang Kingpin? Aduh. Iya, mungkin bisa dilanjutkan lah sama ini. Bang Kingpinnya kemana pula nih? Sebentar ya, Bang Kingpin. Kok hilang tadi? Jadi? Ya kepental biasa. Oh, ini udah. Oke. Oh, ini ada Bang Kingpinnya nih sudah nih. Iya. Oke, silakan. Maaf Bang Kingpin, kepental ya, maaf. Lanjut Bang Kingpin. Sorry. Enggak, itu kan yang tertulis dalam Bible seperti itu, belum ada hujan diturunkan. Nah, tapi gini Bang, kalau kita lihat ya, itu kan bahkan sebelum ada kehidupan itu bumi itu istilahnya tuh memang sudah turun hujan. Hujannya tuh nggak seperti hujan sekarang gitu. Bisa dibilang itu hujan asam lah namanya gitu. Jadi yang turun tuh sebagian besar itu bukan H2O murni gitu. Yang kalau kita mau ambil air aki itu kan, kita kan ambil itu. Jadi mirip-mirip kayak air distilasi gitu kan. Waktu dulu itu sebelum ada kehidupan itu yang turun itu hujan asam gitu. Jadi kadar metananya gitu kan dan logam-logam berat itu tinggi sekali waktu itu. Nah, tapi kan gini, kalau dibilang tadi kan kan di Eden itu kan sudah ada tumbuhan gitu kan. Adam kan memakan buah dari pohon itu kan. Artinya gitu kan. Bahkan di Eden pun itu harusnya tuh sudah ada hujan gitu, walaupun nggak disebutkan. Nah, makanya saya tawarkan itu kita baca Kejadian 1 itu tuh jangan baca secara literal, tapi kita tuh mesti cari makna yang lebih dalam gitu. Kalau saya kan sering tuduh ya, kamu nih bilang kalau Bible itu palsu. Saya nggak pernah bilang Bible palsu kok.
cuma dirubah-rubah gitu. Siapa yang merubah itu? Orang-orang yang mengaku bahwa mereka itu punya pengetahuan yang lebih daripada orang lain dalam hal kitab suci. Siapa mereka? Rabi-rabi gitu. Nah, itu makanya kalau ada misalkan di Talmud atau di Mishnah atau di apa gitu kan. Nah, saya tuh udah baca semua tuh, saya nggak temukan seperti apa yang saya baca gitu. Nah, jadi terakhirnya tuh itu kembali kepada Pak Joni sendiri gitu kan. Kalaupun nanti itu nggak diterima ya nggak apa-apa. Cuman saya kasih tahu apa yang saya sudah pelajari. Gitu aja. Thank you ya. Iya. Jadi mestinya kami membaca Alkitab itu seperti itu. Ketika dikatakan Tuhan Allah belum menurunkan hujan, kan kita pasti bertanya-tanya nih. Loh, kalau gitu kapan hujannya? Lalu solusinya apa gitu kan? Nah, di ayat yang kedua, Pak, ya ayat pasal yang kedua ayat yang ke-6 itu kan dikasih solusinya ketika tidak ada hujan. Masalahnya begini loh, Pak. Tuhan bilang Tuhan belum menurunkan hujan. Jadi ini harus dibantah dengan statement lain juga. Statement di Alkitab mengatakan sudah ada hujan, ya kita tidak temukan di Kejadian pasal 1 gitu. Tidak ada ketemukan. Justru di pasal 2 setelah penciptaan Tuhan mengatakan belum turunkan hujan. Nah, di pasal 2 ayat yang ke-6 itu solusinya, Pak. Solusinya di situ dikatakan, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Nah, jadi walaupun tidak ada hujan, kita bisa memahami bahwa di bumi itu bisa basah, Pak. Basah. Jadi tumbuh-tumbuhan walaupun tidak ada hujan, tapi di situ basah-basah, tentulah ada molekul airnya kan ada di situ kalau basah. Nah, kemudian nanti Tuhan kasih tahu kapan hujan itu. Nah, itu masalahnya, Pak. Tuhan kasih tahu kapan hujan. Nah, di dalam Kejadian pasal 7, nah dari Kejadian pasal 2 ke pasal 7 itu waktunya cukup lama itu, Pak. Mungkin ada yang saya tidak bisa tepat ya. Kalau 900 tahun lebih lah gitu. Ya, 900 tahun itu, Pak, tidak ada hujan gitu. Nah, di pasal yang ke-7 itu kan Tuhan kasih tahu, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi. Oke. Nah, jadi kan klop dia. Jadi solusi ada hujan, Tuhan kasih solusi. Begitu, Pak. Dan kapan hujannya? Ketika di ayat kedua dikatakan belum. Nah, di Kejadian pasal 2, di Kejadian pasal 7 dijelaskan. Tuhan turunkan hujan. Jadi kan logika berpikir kita, oh ya, itu nggak ada salah. Klop gitu. Begitu, Pak. Ya udahlah, nggak apa-apa. Susah juga. Nanti kalau saya sambung lagi itu, kalau yang masalah kondensasi embun air itu nggak bakal bisa tuh cukup untuk membasahi atau memberi pengairan lah untuk tumbuhan itu. Terus kalau masalah partisipasi hujan gitu kan, itu memang harus tinggi gitu, sehingga tumbuhan itu di tanah itu cukup itu kadar airnya itu. Tapi nggak apa-apa, udah nggak apa. Yang topik lain aja. Ya, Bang Kingpin gimana? Sudah. Soalnya itu kalau gini kita nanti takutnya jadi debat kusir gitu, saling itu. Oh gitu. Ganti topik aja. Silakan, mau Bang Kingpin atau Bang Zuma, silakan. Ada Dokter Rahman juga, silakan. Bang Zuma. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kalau kita berbicara teman-teman tentang konsep penciptaan Allah akan alam semesta ini, Al-Quran itu mengajak manusia untuk menyaksikan eksistensi Tuhan melalui ciptaannya. Makanya Tuhan itu dikatakan gaib, dia wujud, namun kemudian cara Allah, cara Tuhan untuk menyatakan diri kepada makhluknya itu dengan cara mencipta. Makanya Al-Quran itu sekali lagi saya katakan mengajak manusia untuk menyaksikan eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaannya.
Dan kemudian Allah mengajak manusia menyingkap eksistensi keberadaannya itu dengan memperlihatkan tabir kegaibannya melalui perhatian mendalam akan realitas konkret yang terhampar luas di langit dan di bumi ini. Jadi Al-Quran, sains itu bisa menggapai Tuhan melalui observasi yang diteliti dan kaitannya dengan hukum-hukum yang mengatur fenomena alam semesta ini. Nah, terkait tema yang kita bahas, Al-Quranul Karim itu sangat intens kemudian menuntun manusia untuk mengetahui keberadaan hal perihal pencipta dan ciptaan. Misalnya di dalam surah An-Nazi'at di awal-awal ayat ya, di situ diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Antum asyaddu halqa amis sama'u banaha. Ya, rafa'a samkaha fasawwaha. Apakah kalian yang lebih sulit penciptaannya, ataukah yang lebih sulit itu adalah penciptaan langit? Nah, lalu kemudian Allah mengatakan Allah telah membangunnya. Langit itu telah dibangun oleh Allah. Kemudian Allah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakan bangunannya, dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi sesudah itu dihamparkan oleh Allah, lalu Ia memancarkan darinya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Jadi air dulu, baru kemudian tumbuh-tumbuhannya. Nah, ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Ya. Wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Itu jelas tuh. Jadi air dulu baru tumbuh-tumbuhan. Dan kemudian dikatakan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Kesemua itu untuk kesenangan kalian dan untuk binatang-binatang ternakmu. Jadi ini sangat-sangat luar biasa konkretnya Allah menjelaskan itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan kitab di luar daripada Al-Quranul Karim, itu hal yang sangat irasional, itu bisa dijadikan satu proses keadaan di mana manusia bisa memahami itu adalah aspek kebenaran. Contoh, nanti tolong ditanggapi, diluruskan. Contoh misalnya nih, ketika diterangkan di dalam kitab Kejadian, berfirmanlah terang, lalu terang itu jadi. Lalu kemudian Allah memisahkan terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan Allah menamai gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Ini rasional nggak data-data ini? Hari pertama sudah ada terang dan gelap, sudah dipisahkan terang dan gelap. Yang gelap dinamakan malam dan yang terang dinamakan siang. Sedangkan adanya sumber cahaya, baik itu matahari ataupun bulan, itu baru terbentuk pada hari keempat. Mungkin nanti teman-teman boleh melihat di data di dalam kitab Kejadian. Padahal justru keberadaan siang dan malam itu karena adanya aspek keberadaan matahari. Ilmu sains mengiyakan, akal sehat mengiyakan, ilmu orang-orang yang memahami tentang sejarah peradaban kuno juga memahami itu. Nah, inilah bukti bahwa ketika Al-Quran diminta mana mujizatnya, Rasulullah Muhammad SAW tanpa belajar, tanpa kajian, tanpa peradaban, tanpa unsur kemudian pembantu dari para ahli sejarah, ahli sains, mampu menguraikan Al-Quran 1400 tahun silam. Saatnya kita berpikir. Demikian sementara, silakan yang lain. Baik, terima kasih. Sedikit. Yang lain? Ya, boleh saya tanggapi nggak sebagai Kristen, karena ini kan ngomongin Sebentar Dem. Kamu baru masuk, sebentar Dem. Kamu mute dulu ya, aku mute dulu kamu. Silakan Pak Dokter, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di alam semesta ini ada namanya hukum alam. Kalau kita sebut dengan sunnatullah. Jadi semua berjalan sesuai dengan sunnatullah, hukum alam. Hukum alam itu seperti matahari berputar sesuai dengan porosnya. Sunnatullah itu bumi mengelilingi matahari. Sunnatullah itu
bulan mengelilingi bumi, sunnatullah itu ada gravitasi, dan itu terjadi sejak bumi ini ada sampai saat ini. Dan sunnatullah itu tidak pernah berubah sampai sekarang. Itulah hukum-hukum alam yang pernah terjadi. Kapan hukum alam yang ditetapkan oleh Sang Maha Pencipta itu terjadi perubahan, maka akan terjadi kerusakan. Makanya dalam Al-Quran, Allahu la ilaha a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu tiada ada Tuhan selain Dia, maha hidup dan terus-menerus mengurusi makhluknya. Artinya apa? Dalam konsep Islam, bahwa sunnatullah itu tidak pernah berubah sesuai dengan fakta yang ada sekarang. Bahwa proses terjadinya fotosintesis terhadap tumbuh-tumbuhan karena adanya sinar matahari. Dan proses terjadinya hujan karena ada sinar matahari terjadi penguapan. Kan gitu. Jadi matahari yang menyinari bumi terjadi penguapan ke atas dan berkumpul menjadi awan. Awan akan dihembuskan oleh angin, maka turunlah hujan. Jadi proses itulah yang terjadi secara alami. Kalau dalam istilah orang sains mengatakan hukum alam, tapi dalam Islam dikatakan sunnatullah, dan sunnatullah itu tidak pernah berubah kecuali pada saat dunia mau kiamat, ya sunnatullah itu akan berubah. Jadi kalau ada suatu teori yang bertentangan dengan hukum alam, dipertanyakan seperti itu, Bu Dede. Apa yang dia katakan Gurunda tadi, ya sejalan dengan bahwa sunnatullah itu tidak pernah berubah, bahwa gravitasi itu benda dengan berat jenis yang lebih tinggi daripada oksigen akan jatuh ke bawah. Tapi benda dengan berat jenisnya lebih rendah dari oksigen seperti hidrogen akan naik ke atas, seperti yang sering diisi sama balon kan. Kalau berat jenisnya lebih rendah daripada oksigen maka akan lari ke atas. Tapi gravitasi terjadi apabila berat jenisnya akan jatuh ke bawah apabila berat jenis benda itu lebih tinggi daripada oksigen, seperti itu. Nah, itulah hukum alam. Nah, kalau sesuatu bertentangan dengan sunnatullah dan hukum alam, dipertanyakan keabsahannya. Saya kira gitu, Bung Ded. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dokter, terima kasih. Silakan Demian. Dem? Iya, gini. Jadi kalau menurut saya, kalau kita ngomong tentang penciptaan, maka sudah pasti konsep penciptaan di kitab masing-masing itu berbeda. Contohnya, di dalam Islam mengatakan bahwa penciptaan itu begini, begitu. Pokoknya ada konsep-konsep penjelasannya sendiri. Begitupun dalam Kristen. Kalau Bang Suma mau tahu tentang penciptaan, kenapa sih matahari baru diciptakan di hari kemudian, tapi di hari pertama itu udah ada matahari, udah ada terang. Nah, seharusnya bertanya, bukannya mengambil kesimpulan dan mencocoklogi dengan sains. Bahkan penjelasan sains, ketika peristiwa Big Bang itu ada yang namanya partikel-partikel cahaya yang kemudian nanti membentuk tata surya, mulai dari matahari, bumi dan sebagainya. Jadi kalau dikatakan bahwa terang itu baru ada sejak adanya matahari, ini nggak logis, tidak sesuai dengan sains. Apa yang Bible terangkan, apa yang Bible katakan, itu semuanya 100% udah sesuai. Jadi saya kasih satu contoh ya, tafsiran dari Yahudi, Kejadian 3 ayat, Kejadian 2 ayat, 1 ayat 3, sorry. Menurut Ibnu Esra, dia mengatakan bahwa terang itu adalah partikel yang ada di udara. Dia mengatakan gitu, kalian bisa baca secara jelas di dalam Sefaria. Jadi bukan terang yang dimaksud di situ bukan matahari. Sejak kapan terang itu matahari yang di Kejadian 1 ayat 2, ayat 3. Jadi kalau bagi Kristen, terang itu adalah Allah itu sendiri. Jadi Allah itu adalah terang dan menyinari apa yang diciptakan seperti tumbuh-tumbuhan sebelum adanya matahari. Karena kalau kita lihat di dalam bahasa original teks, saya nggak bisa buka, artinya begini, bahwa Tuhan berfirman,
biarlah ada terang dan terang itu ada. Tuhan berfirman, terang itu biarlah ada terang dan terang itu ada. Tidak dikatakan terang itu diciptakan. Allah berfirman, terang itu jadi, nggak ada kayak gitu. Jadi terang itu tidak diciptakan, tapi dikatakan biarlah terang itu ada dan terang itu ada. Kalau kita mau terjemahkan secara baik dan benar. Jadi dalam pandangan Kristen, terang itu adalah Allah. Allah itu sendiri yang menerangi dan merawat apa yang diciptakan sebelum adanya matahari. Kemudian barulah diciptakan matahari. Kalau kita belajar tentang sains, maka terbentuknya tata surya ini, bumi, kemudian galaksi Bima Sakti yang ada, yang kita hidupi, yang planet kita ada, terbentuknya itu sangat lama. Jadi bukan sekejap Tuhan ciptakan langsung ting 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 ting, jadi enggak seperti itu. Tapi ada prosesnya. Jadi hari pertama sampai hari ke-6 itu, kemudian dikuduskan hari ke-7, itu adalah peristiwa waktu yang lama. Hari terbenam enggak? Aduh, ada telepon. Tapi Di skip aja dulu. Kalau ada telepon, skip dulu. Halo? Jadi apa? Bang John itu mau tanggapi lagi atau gimana? Kepental lagi. Sorry jaringan ya. Ya nge-lag saya. Jaringan. Masuk lagi. Dari tadi saya halo terus loh. Tadi Demian terima telepon dia. Halo Dem. Halo. Halo. Iya, pas Tadi kamu terima telepon ya? Oke, lanjut Dem. saya matiin telepon, tapi pas balik kelasnya udah kepental. Iya jaringanku, emang jaringanku ini. Oke, saya lanjutkan. Oke, ya. lanjut. Jadi, bagi saya pribadi, berbicara masalah penciptaan, maka kita harus masuk dalam substansi penciptaan agama masing-masing. Saya kasih contohnya, menurut kawan-kawan Islam, Taman Eden itu di mana, gitu loh. Karena kalau saya nanti Bang Juma jelaskan dengan data-data dari hadis dan Islam dan Quran, kalau di dalam Kristen, Taman Eden itu dibentuk di bumi, diciptakan di bumi, bukan di sorga. Dan Adam dan Hawa itu mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu di bumi, di dalam Taman Eden, kemudian diusir. Tapi seringkali saya dengarkan bahwa Adam ini diciptakan di sorga, di dalam Bible di bumi, kemudian Adam dan Hawa itu mereka enggak ada Hawa ya, tapi Adam aja kalau di dalam Quran ya, dan literasi Islam. Adam dan istrinya itu makan buah kuldi ya, itu di sorga kemudian diturunkan. Jadi ini kan konsepnya berbeda, ini kita masuk ke dalam substansinya. Pertanyaannya adalah, Taman Eden ini dia di bumi atau di sorga? Kan timbul pertanyaannya. Jadi penciptaan yang di dalam Islam ini artinya berbeda dengan yang ada di dalam Torah. Begitupun penciptaan manusia.
Jadi kalau kita berbicara masalah penciptaan, bukan cuma sains saja yang menjelaskan. Sains itu terbatas, dia nggak bisa menjelaskan secara logika terbentuknya manusia, nggak bisa. Yang menjelaskan itu ya kitab suci gitu loh. Jadi pertanyaan saya ke Bang Juma, Taman Eden itu dia di bumi atau di sorga, itu yang pertama. Yang kedua, Adam ini dia diciptakan di bumi atau di sorga, supaya kita bisa lihat korelasinya antara Quran dan Torah, apakah sejajar atau enggak berbeda gitu. Silakan. Halo, halo, cek, lanjut. Halo, jaringan kau lagi nih ya? Halo, Ya, kedengaran Dinda, kedengaran. Oke. Mungkin dari teman kita dulu Pak John atau siapa yakin pasti masuk apa gitu. silakan. Saya belum mendengarkan. Iya. Yakin pasti Oke. masuk ke Bang Juma. Yakin pasti masuk. Jadi Oh ya, yakin pasti masuk. Silakan. penjelasan Pak Demitra itu ya begitulah. Jadi dalam konsep Islam tuh jadilah kun fayakun gitu ya. Nah di situ itu bukan menciptakan benda matahari. Benda mataharinya bukan menciptakan bendanya, tetapi cahayanya itu, terangnya itu diciptakan. Gitu. Kalau matahari itu kan benda, kalau ini diciptakan tuh terangnya. Jadi jadilah, maka jadilah gitu. Jadi terang itu benda lain. Nah, itu sudah pas seperti yang disampaikan oleh Pak Dim. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak John. Silakan Bang Zuma. Baik, makasih. Jadi sebelum ke teman-teman saya, di sini ada beberapa narasumber. Terkait dengan apa yang saudara sampaikan tadi, saya sudah mengatakan bahwa itu adalah hal yang fatal. Jadilah terang. Jadi ini tidak sedang berbicara mengenai esensi Tuhan, tapi ini berbicara mengenai penciptaan apa yang ada di luar diri Tuhan. Jadilah terang. Lalu di situ diterangkan itulah hari pertama. Kalau kita memahami satu keadaan bisa disebut hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Itu nanti ketika ada kemudian unsur penghitung Nah, lalu kemudian dikatakan di data nomor 6 di kitab Kejadian itu. Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Tuhan menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu kemudian Tuhan menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Jadi hari kedua pun Tuhan masih mengikutkan keadaan di mana seharusnya aspek pemisah antara siang dan malam, yaitu matahari dan perputaran bumi terhadap matahari itu sendiri, itu sudah ada. Sedangkan Al-Quran ya bersanding dengan ilmu pengetahuan modern mengatakan bahwa bagian dari benda-benda langit adalah bumi itu sendiri. Bumi adalah salah satu planet di antara sekian miliar planet yang ada di kolong langit ini. Jadi bagaimana mungkin kemudian bumi terbentuk sedangkan langit belum ada? Ini lagi-lagi irasional. Tolong disikapi ini, karena ini adalah merupakan sesuatu sumber yang kita jadikan sebagai acuan di dalam beriman. Salah sumber itu, maka iman kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dengan konsep surga neraka, itu pasti. Terakhir dari saya, terkait dengan apa yang dipertanyakan oleh saudara Demian. Ini lagi-lagi sains.
Kalau Adam itu dikatakan di dalam kitab Kejadian 1 nomor 26, proses keberadaannya kemudian untuk dicipta kaitannya adalah untuk mengisi bumi, bukan mengisi surga. Ya, dalam awal penciptaan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar, ya serupa dengan gambar kita, yang akan berkuasa di mana? Bukan di Eden, tetapi di bumi. Nah, ketika saudara mengatakan bahwasanya penciptaan Adam itu di bumi, saya rasa Anda perlu memahami kitab Anda sendiri. Kenapa saya katakan Anda perlu memahami? Karena di situ Tuhan mengambil tumbuh-tumbuhan dari bumi, berupa berbagai macam tumbuhan dari bumi untuk disimpan di Eden. Kemudian yang kedua, pengusiran Adam itu dari Eden pindah ke bumi, bukan dari Eden ke Eden. Nah, itu. Nah, sementara di sini ada ahli Ibrani ya. Saya katakan kepada saudara, kalau berbicara bumi itu berarti dia Eretz ya, bumi. Sementara Eden itu identik dengan Aden dalam pemahaman kami umat Islam. Aden itu jannah. Makanya dikatakan dalam bahasa Ibrani Gan Bi Eden, taman di Eden. Tidak dikatakan taman di bumi atau taman Gan Bi Eretz, tidak, tapi Gan Bi Eden. Berarti Eden ini bukan bumi. Eden ini alam, di mana alam ini berbeda dengan bumi. Bumi dan Eden itu berbeda. Sehingga di Al-Quran mengatakan begini, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tanya jawab ini bukan keberadaannya di bumi, tetapi di langit. Kalau bahasa Samiyim ya, yang kalian kemudian Uranon diterjemahkan dalam bahasa kata surga, itu terjadinya di atas, di langit gitu loh, bukan di bumi kejadian itu. Saya kira itu dari saya. Makasih. Baik, terima kasih Bang Zuma. Mungkin ada tambahan nih dari Bang Umar atau Bang Indra Mosi, silakan. Oh, Bang Indra kepental itu. Bang Umar silakan, Bang Umar. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Loh, Demian di mana Demian? Kok nggak ada? Ya, apa yang dibilang Guruda Juma benar ya. Jadi Gan Eden itu Shamayim. Makanya di Beresit 1 ayat 1 itu dijelaskan di sana ya. Beresit bara Elohim et hasamayim, pertama et hasamayim fi et haaretz. Nah, jadi yang pertama Hasem itu jadikan samayim ya. Itu kan narasinya kayak gitu tuh. Beresit bara, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Jadi samayim itu kan langit. Nah, di mana Taman Eden? Taman Eden itu alam haba ya. Gan Eden itu dua kata sebenarnya. Gan itu taman. Nah, Eden itu udah narasinya udah alam haba ya, dunia yang akan datang. Jadi Gan Eden itu di Samayim. Kalau Oten bilang itu kan surga kan gitu. Terus di mana Adam diciptakan? Adam diciptakan di Gan Eden, dunia spiritual yang paling tinggi. Karena pada waktu itu manusia belum jatuh ke dalam dosa. Terkait dengan ketika Adam dan Hawa memakan Etz Da'at Tofara atau pohon pengertian yang baik dan yang jahat. Jadi kalau ada bilang Adam itu diciptakan di bumi, maka premisnya di mana di bumi sampai saat ini diketemukan Gan Eden gitu loh. Jadi kalau Oten itu bilang Gan Eden itu di bumi, maka premisnya di bagian wilayah mana di bumi itu ada Gan Eden gitu loh. Nah, jadi kadang Oten ini kadang-kadang gitu loh ya. Kadang-kadang pokoknya. Oke, lanjut Guru Dajuma. Saya Bang Umar. Terima kasih boleh. Bang. Silakan Bang Indra. Silakan. Ya. Ya, oke. Jadi suaranya pandal-pandal ya. Saya tanggapi dulu. Enggak, bagus. Wah, ini saya. Bentar. Silakan Bang Indra. Iya, biar kita dua Bang. Bentar, diam. Saya tanggapi dulu deh. Sebentar, Kebanyakan orang ini sebentar, Gimana?
Sebentar Dem, ada Saya cuma hostnya mau di menambahi sini saja. kan. Nah, masing-masing partisipan ada hak jawab dan hak bertanya Dem. Sebentar Dem, sebentar. Ada hostnya, sebentar kamu jangan ngatur hostnya Dem. Ya masing-masing narasumber ini kok Dem. Di sini kan ada ini pembicaranya kan 5. Jadi masing-masing ada haknya dong. Ya. Oke, silakan Bang Indra. Itu kemit Bang Indra. Oke, oke. Ya, oke. Jadi begini, saya hanya mau menggenapi saja. Apa yang disampaikan oleh Bang Zuma dengan Bang Umar ini udah benar ya. Udah benar. Dari perspektif Yahudi dan Islam, saya hanya ingin mengeratkan ikatannya saja bahwa kalau kita bicara dalam Al-Quran, maka jannah atau surga itu dibahas dengan Allah menyebutkan warofa'ahumud darajat, dan Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan beramal soleh, rofa darajat, dengan ketinggian. Jadi surga itu tinggi ya. Jadi balasan untuk kebaikan itu adalah darajat, ketinggi. Adapun untuk balasan kepada kejahatan, maka Allah menyebutnya dengan daroka. Nah, ini ada lawan kata dari bahasa Arab ya, ada darajah itu ke atas, daroka itu ke bawah. Makanya orang yang paling berat hukumannya dalam Islam adalah orang munafik. Orangnya apa tuh? Ya, orang munafik hukumannya begini. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika Adam diciptakan di Jannatu Aden dalam bahasa Arab ya, atau dalam bahasa Ibrani Gan Eden. Ini menunjukkan bahwa itu letaknya di atas. Dan letaknya di atas. Adapun kalau dikatakan oleh Kristen bahwa Gan Eden itu ada di bumi, maka ini pandangan Kristen yang menyendiri. Karena Yahudi sendiri tidak menganggap bahwa itu ada di bumi ya. Di situ dikatakan wajita Hashem Elohim, wajita Hashem Elohim, Gan Beeden. Nah, jadi dia Hashem ya kan meletakkan manusia itu di Gan. Jadi ada alam namanya Eden. Ini alam haba ya, atau alam yang akan datang, akhirat kalau Islam bilang. Nah, di situ dia membuat Gan. Jadi ada alam namanya Eden, di situ dibuatnya Gan di sebelah timur. Jadi di Eden itu dibuatlah taman di sebelah timur. Nah, ini bukan berarti timurnya di bumi, bukan. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Ini kok pantul-pantul, saya keluar dulu ya. Oke, baik, terima kasih Bang Indra. Silakan Demian dan Pak Joni Sembiring. Demian, nah di mute kan giliran dikasih bicara ini. Kepental dia. Ya, saya nanggapi ya. Jadi pertama begini, di dalam Alkitab di situ kan kalau di sebelah timur Taman Eden, ya kalau timur, selatan, barat, utara itu adanya di bumi gitu. Sisi mata angin namanya ya. Nah, kalau mata angin itu adanya di bumi, nggak mungkin ada di tempat lain gitu ya. Nah, itu logikanya seperti itu. Jadi dari sisi kata yang disampaikan tadi Bang Umar ya, kebetulan saya tidak di bidang itu, tetapi lewat pembacaan ini saja di dalam Kejadian pasal 3 ayat 24 itu kan, ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden. Nah, kalau mata angin itu Pak, di mana-mana itu ada di bumi. Kalau dibilang bukan di bumi itu, ya nggak logis lah ya. Kita nggak temukan di sebelah mana itu. Jadi sisi mata angin itu adanya di bumi gitu Pak. Apalagi tadi itu ya. Ya, Taman Eden adanya di bumi Pak. Di situ kan ada semak belukar, tumbuh-tumbuhan gitu. Jadi kalau berdasarkan Kejadian pasal 3 ini, kita menyimpulkan Taman Eden itu adanya di bumi Pak. Absolut itu Pak. Begitu aja dulu. Oke, terima kasih Pak John. Silakan Dem.
Demian. Halo, jaringan saya bagus nggak? Jaringan saya bagus nggak ini? Kepintal Bagus, mulu bagus, nih. bagus. Silakan Demian. Ya, iya, udah. Kedengaran nggak? Kedengaran. Silakan lanjut. Iya, gini loh. Jadi kalau ada orang yang kemudian membawa-bawa Yahudi dan menyamakan Olam Haba dengan Eden, Hasya Maim dengan Eden, itu bukan Yahudi, itu Yahudi KW namanya. Karena yang namanya Hasya Maim itu bisa juga langit, bisa awan, bisa surga. Jadi itu berbeda dengan Eden. Begitupun Olam Haba, yang namanya Olam Haba, alam baru yang dipahami oleh orang Yahudi sebagai dunia baru, itu adanya di kitab Yesaya tentang dunia baru. Itu beda lagi sama Taman Eden. Jadi ngawur sekali ketika menyamakan antara Eden dengan Olam Haba, Eden dengan Hasya Maim. Ini nggak nyambung sekali gitu loh. Kejadian pasal 2 itu udah secara letterlek. Kalau kalian nggak percaya, buka Kejadian 2 ayat 8, tafsiran Rasi, Rambam, Mesra, dan sebagainya. Yang namanya Taman Eden itu ya di bumi. Kalian ini bukan dari Kristen loh kawan-kawan. Kalian bisa buka di tafsiran Esra, tafsiran Rasi, Rambam. Yang namanya Taman Eden itu di bumi. Jadi Kejadian 1 sampai Kejadian 2,5. Ayat keberapa? Ayat ketiga atau keempat itu. Di situ dijelaskan hari ke-7 Tuhan menguduskannya. Dan itulah riwayat langit dan bumi. Kemudian Tuhan jelaskan tentang penciptaan di hari ke-6 itu seperti apa di bagian Kejadian 2. Tentang pohon-pohon di Kejadian pasal 1 itu. Jadi secara rincinya tentang penciptaan yang gambaran di Kejadian 1 itu Tuhan ulangi di Kejadian 2. Contohnya Kejadian 1 ayat 26 dikatakan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Ayat 27 ya. Nah itu diulangi lagi dalam Kejadian 2. Begitupun menciptakan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan. Itu kan di Kejadian 1. Kejadian 2 juga ada. Apa yang dinarasikan Kejadian 2? Tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Tuhan turunkan hujan, kemudian menumbuhkan pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Kemudian Tuhan membuat suatu taman di sebelah timur. Jadi prosesnya di bumi. Yang bilang prosesnya di sorga itu siapa sih? Jadi makanya mereka itu diusir dari sebelah timur itu, mereka diusir ke tanah-tanah yang tandus, mereka dikeluarkan dari Taman Eden itu. Tidak ada satupun literasi Yahudi yang mengatakan bahwa Taman Eden itu di bumi. Saya nggak tahu ya. Valen ini dia bawa data literasi Yahudi dari mana sih? Bisa nggak tunjukin dalilnya gitu loh. Jangan ngomong mengatasnamakan Yahudi tapi nggak punya literasi. Terus kemudian saya tanggapi apa yang tadi juga disampaikan oleh Bang Suma tentang hari-hari. Di dalam Bible dikatakan gini, 1000 hari bagi Tuhan itu sama seperti 1 hari. Tapi kalau bagi manusia, 1000 hari itu waktu yang sangat panjang gitu loh. Jadi 1 hari bagi Tuhan itu beda sama 1 hari bagi manusia. Bagi Tuhan 1 hari itu sama seperti 1000 tahun. Tapi bagi manusia 1000 tahun itu jumlah waktu yang sangat panjang. Karena hitungan manusia beda dengan hitungan Tuhan. Jadi proses tentang penciptaan alam semesta, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-7 itu bukan hitungan pakai jumlah hari-hari matahari. Nggak ada seperti itu kawan-kawan. Makanya kan saya bertanya ke Bang Juma, di dalam Alkitab kami dikatakan, karena Tuhan menurunkan hujan di bumi, tanah itu lagi basah, maka Tuhan itu membentuk manusia itu. Manusia diciptakan di bumi, nggak pernah Torah itu mengatakan manusia diciptakan di sorga. Malaikat turun, dia ambil tanah di bumi, kemudian dia bawa tanah lagi ke sorga untuk diciptakan di sorga. Ngapain tuh? Kayak penciptaannya kayak gitu kan, logikanya seperti artinya bahwa ada perbedaan penciptaan di dalam Torah dan juga di dalam Al-Quran. Musa mengatakan manusia itu diciptakan di bumi ketika Tuhan menurunkan hujan dan membentuk manusia dan kemudian menempatkan taman yang sudah Tuhan bentuk di sebelah timur dan memasukkan manusia di situ di bumi itu loh. Tapi kalau di Quran beda lagi, manusia diciptakan di sorga. Jadi Musa mengatakan di bumi, Muhammad mengatakan di sorga. Torah Musa mengatakan Taman Eden di bumi. Saya nggak tahu ya Bang Suma atau orang Islam percaya Taman Eden itu di mana? Di bumi juga atau di sorga? Dan untuk Valen,
Silakan lu bawa dulu literasinya, jangan klaim bahwa Olam Haba itu adalah Eden, Hasyamaim itu adalah Eden juga. Jadi pakai literasi dong, bila perlu dibantu sama Indra Moshe, tunjukin data literasinya, silakan. Baik, terima kasih. Silakan Bang Zuma atau Bang Umar, Bang Indra, silakan. Mungkin saya dulu ya. Ya, jadi begini Dem. Kau katakan bahwa pandangan Yahudi itu sama dengan Kristen, saya kira itu klaim. Karena karena Rashi sendiri mengatakan wayita Hashem Elohim gan be'eden mikkedem. Itu maksudnya begini. Maka Hashem Elohim ya kan menciptakan taman di Eden, di alam Eden di sebelah timurnya. Jadi Eden itu adalah alam tersendiri, beda dengan alam bumi. Dan ini alam yang bukan kita huni sekarang ini. Nah, di sebelah timurnya itu dia bikin taman. Oke, seperti itu. Kemudian, kalau kau menolak bahwa pendapat Yahudi itu mirip dengan Islam, di mana Adam itu diciptakan bukan di bumi, yaitu di Eden atau di sorga. Kalau kamu bisa cek di Pirkei de Rabbi Eliezer, di dalam Midrash, tapi saya ini lagi cari pasalnya berapa, karena saya lupa, udah nggak pernah saya baca, bahwa di situ, di penciptaan hari ke-6, ketika Adam diciptakan, maka Hashem memerintahkan Mikael. Pertama memerintahkan Rafael untuk turun ke bumi mengambil tanah untuk dijadikan penciptaan Adam. Kemudian bumi menolak Rafael. Rafael lapor kepada Hashem, makanya Hashem memberikan tugas kepada Mikael. Mikael diberikan tugas, ternyata bumi lagi menolak. Nggak bisa, saya nggak mau dari saya ini diciptakan makhluk lain. Kemudian Hashem menyuruh malaikat Gabriel, menyuruh malaikat Jibril untuk mengambil tanah, maka diambillah tanah dari beberapa penjuru bumi, agar ketika manusia lahir di mana, kemudian mati di mana, bumi tidak menolak ketika dikuburkan. Itu ada di Pirkei de Rabbi Eliezer, di The Sixth Day of Creation, kalau bahasa Inggrisnya, atau penciptaan pada hari ke-6. Tapi ini lagi saya cari, dan nanti saya akan susul detail dalilnya di pasal mana, ayat berapa. Tapi kalau bukunya Pirkei de Rabbi Eliezer. Mungkin Bang Zuma dan Bang Valen mau menambahkan, silakan. Mantap. Silakan Bang Zuma dan Bang Umar. Iya. Saya sedikit aja ya. Jadi kalau saudara mengatakan bahwasanya hanya ada di bumi kemudian ya, yang dikatakan udara, tiupan udara, mata angin. Anda lupa Roh HaKodes melayang-layang di atas permukaan air itu bukan di bumi loh. Coba Anda telaah lagi pada mulanya ya, belum berbentuk dia. Kemudian Tuhan rohnya, anginnya, udaranya itu melayang-layang di atas permukaan air. Jadi bukan roh kayak Tuhan roh kayak gentayangan, bukan, tapi yang dimaksud di situ adalah angin, udara. Nah, kemudian simple sebenarnya. Ketika Anda ingin mengetahui Eden itu bumi atau langit atau jannah, itu jelas sekali bahwasanya di dalam Kejadian 2 nomor 9 di situ sangat jelas dikatakan Tuhan menumbuhkan berbagai macam pohon dari bumi. Oke? Jadi Tuhan bukan cuma mengambil tanah untuk Adam, tapi juga berbagai tumbuhan yang diambil dari bumi untuk disimpan di Gan, di taman. Di mana taman itu berada? Di Eden. Eden itu tidak bisa diterjemahkan. Ya, Eden itu alam. Alam di mana taman itu ditempatkan untuk menciptakan Adam di sana. Makanya untuk memuaskan Adam, Tuhan mengambil rupa-rupa tumbuhan dari bumi, ditempatkannya di Gan, taman tersebut. Dan taman itu bukan di bumi. Taman itu di Eden, Aden, ya, Jannatun Aden kalau dalam Islam. Nah, kalau yang dibahas tadi oleh saudara saya, ya, Akhi Umar itu terkait dengan alam gaib atau alam yang kemudian berbicara mengenai samayim, hal yang kemudian tinggi, kehidupan yang berbeda dengan kita, itu betul, itu benar. Makanya ketika kemudian ditanya oleh teman-teman Kristen, kenapa kemudian Adam itu diusir
Ya karena itu adalah kronologi, itu adalah prosedur yang Tuhan sudah tentukan bahwa Adam itu mengisi bumi. Coba Anda lihat, Adam itu diusir dari mana? Dari Eden. Terusir kemana? Ke bumi. Loh, kalau Adam itu dari bumi diusir ke bumi, itu rasionalnya di mana? Lalu kemudian sejarawan mana yang kemudian bisa menunjukkan adanya bukti-bukti bahwa Eden itu di bumi? Ada nggak? Ya, arkeolog yang bisa kita lihat pohon-pohon di mana ada wilayah di bumi ini, semua pohon yang melahirkan yang menghasilkan buah terkumpul dalam satu wilayah. Karena di situ dikatakan bahwa berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Ada nggak semua pohon-pohon buah-buahan yang menarik untuk dinikmati umat manusia hidup dalam satu wilayah tertentu di bumi ini? Nggak ada. Berpencar kemana-mana. Di Sulawesi Selatan ini aja, ya, ada kabupaten yang tidak pernah tumbuh pohon durian di sana. Apalagi di tempat lain. Begitu juga buah-buahan yang lain. Tapi diceritakan di dalam kitab saudara, jelas sekali Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi. Berarti diambilnya dari bumi, ditempatkan pada tempat yang berbeda dengan bumi. Begitupun pengusirannya. Berarti Adam diusir dari alam yang berbeda menuju alam yang berbeda gitu. Saya kira begitu, sederhana kok sebenarnya. Silakan teman-teman yang lain. Baik, mantap sekali. Silakan Bang Umar. Kalau Ya, oke, thank you. Dedi, biar Kristen sendiri aja. Sebentar Saya kan dulu, Kristen Demian. sendiri. Dem, Tiga orang lawan satu. Saya jelaskan, Dem, bukan kamu Dem, itu Pak Joni Sembiring juga Kristen. Nah di sini kan gini loh, ada 5 narasumber. Nah masing-masing itu kan memiliki hak jawab. Ya, tolong dipahami ya Dem ya. Ya, tolong. Iya, tapi Oke. tiga orang ini kan ke saya. Jadi mas saya jawab tiga-tiganya. Udah sebentar Dem. Di sini saya ngatur Dem. Yakin Kalau juga. nggak, kamu saya ganti dengan yang lain Dem. Dengan yakin kan? Silakan lanjut Bang Umar. Ya, Umar atau oke, saya? thank you. Jadi Dem, kalau atau apa ini? Silakan Bang Umar. Kalau Gan Eden di bumi ini bikin ketawa ya, serius bikin ketawa. Ada satu narasi dalam Torah itu kan ada Etzda'af Tofara, pohon pengertian yang baik dan yang jahat. Itu di mana itu? Apakah pohon pengertian yang baik dan yang jahat itu di bumi? Simpelnya kayak begini, tolong carikan di wilayah mana pohon pengertian yang baik dan jahat itu ada di bumi gitu loh. Di bumi ini gitu loh ya. Itu pertama. Terus yang kedua, selain Edda Astofara, itu kan Hashem juga bilang jangan sampai manusia itu mengambil dari Etz Qayyim. Di situ ada pohon kehidupan, coy. Coba tunjukkan ke Bang Umar ya kan, di belahan bumi mana ada pohon kehidupan ya. Jadi kalau kau ngarang-ngarang, apalagi kau ngambil dari Sefaria, gua kasih tahu lu, Sefaria itu bukan sumber Judaism. Kalau kau mau ngambil sumber dari Judaism, tolong you open camp, buktikan, jangan kau ambil dari Sefaria. Sefaria itu bukan literatur Judaism. Kalau mau bicara literatur Judaism, you bisa ke Yeshiva, bisa ke Chabad. Jadi jangan kau framing saya. Saya itu belajar Judaism itu hampir lebih dari 10 tahun. Makanya ketika Oten ngomong Gan Eden itu di bumi, maka perspektif yang paling logika di Gan Eden itu ada pohon pengertian yang baik dan yang jahat. Selain ada pohon pengertian yang baik dan yang jahat, di situ ada pohon Etz Qayyim, pohon kehidupan. Nah, kalau emang Gan Eden itu ada di bumi, ya tunjukin aja di bagian wilayah mana di belahan bumi yang kita tempatin ini ada pohon pengertian yang baik dan yang jahat sama pohon kehidupan. Kalau kamu nggak bisa nunjukin itu di mana tempatnya, stop untuk ngarang bebas gitu loh ya. Apalagi Anda memframing Yahudi KW lah segala macem ya. Tunjukin aja, simple. Bang Umar, ini ternyata pohon pengertian yang baik dan jahat di Zimbabwe. Pohon kehidupan ternyata ada di Amerika. Nah, simpelnya kayak begitu gitu loh. Jadi jangan ngarang bebas gitu loh. Oke, lanjut dari Bang Dedi. Silakan Demian. Terima kasih Bang Umar. Silakan Demian. Jadi Dem, aku terangin ya. Di sini Kristen bukan cuma kamu, Pak Joni Sembiring pun Kristen itu. Oke, silakan Dem. Atau Pak Joni dulu.
Enggak, saya duluan. Saya mau tegaskan bahwa kalau saya ngomong tolong jangan dipotong ya, mohon maaf ya. Kalau dipotong orangnya di-kick aja ya. Biar Nggak ada kita yang motong diskusinya loh dari bisa tadi, berjalan. Dem. Dari tadi Iya, diskusinya thank you, nggak ada yang motong kamu. Silakan. Iya, jadi saya suka sekali berdiskusi dengan orang yang suka bawa literasi Yahudi, tapi sayangnya saya nggak tahu ya literasi Yahudi yang mana sih yang tadi mengatakan Asamayim itu Eden, Ulam Haba bahkan dibilang Eden ini. Ini luar biasa sekali ngomong tanpa data. Jadi ini saya ambil dari Ibnu Esra ya tentang Taman Eden. Kalian bisa buka Kejadian Genesis 2 ayat 8, jangan dipotong Ibnu Esra. Dia mengatakan gini. Tuhan sebelumnya membuat taman di bagian timur dunia di tempat yang disebut Eden. Jadi yang namanya Eden ini letaknya di bumi bukan di sorga. Ini jelaskan ya, Tuhan sebelumnya membuat taman di bagian timur dunia di tempat yang disebut Eden. Timur dunia di tempat yang disebut Eden, bukan surga. Jadi Taman Eden itu dari Kejadian 2 dijelaskan. Ketika bumi itu diciptakan, Tuhan itu membentuk yang namanya suatu taman kecil yang disebut sebagai Eden. Di situ Tuhan menumbuhkan pohon-pohonan dan kemudian ada yang namanya pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Ada 2 pohon di situ. Jadi Adam dan Hawa itu mereka nggak makan pohon kehidupan. Yang mereka makan ini adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ini dari Yahudi sendiri loh. Jadi kalau ada yang menarasikan bahwa Yahudi mengakui bahwa Taman Eden itu di bumi, saya ketawa gitu loh. Saya pakai data, dari tadi mereka ngomong nggak pakai data. Kemudian penciptaan manusia, kalian pakai data ya. Jangan cuman ini aja, tapi nggak pakai data. Nih saya bacakan ya. Jadi kalau ada yang mengatakan dari rasi lah siapalah bahwa Adam itu diciptakan di sorga kemudian diambil tanahnya dibawa ke sorga untuk diciptakan, itu nggak pernah ada dalam Torah. Jadi rasi itu dia ngarang itu loh. Rabi-rabi yang mengatakan seperti itu lagi apa ya? Lagi ngedongeng. Itu melanggar Torah sendiri itu. Kejadian 2 ayat 5 sampai 7. Belum ada semak apapun di bumi, belum tumbuh tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Elohim membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Jadi manusia itu diciptakan di bumi. Kejadian 2 ayat 5 sampai 7. Ketika Tuhan menurunkan hujan dan tanah itu basah, barulah Tuhan membentuk manusia itu di bumi. Mana ada Tuhan itu suruh malaikat ambil tanah ke bumi kemudian dibawa ke surga dan surga itu Taman Eden? Nggak ada Yahudi yang pernah mengatakan surga itu adalah Olam Haba, surga itu adalah Eden itu adalah Olam Haba, Eden itu adalah Hasyamayim. Nggak ada, ngawur itu. Jadi yang jelas adalah Ibnu Esra jelas sekali loh mengatakan yang namanya Taman Eden itu ya di dunia, di bumi, bukan di surga, bukan di Hasyamayim, bukan di Olam Haba. Olam Haba belum ada. Mana ada Olam Haba sekarang? Olam Haba itu ketika dunia ini udah hancur. Kemudian Mesias datang memulihkan dunia. Nah, barulah itu disebut sebagai Olam Haba. Masa Taman Eden dibilang orang Haba? Ini lagi ngelawak ini. Jadi kalau ngomong itu harus pakai literasi gitu loh. Saya pakai Torah dan pakai tafsiran Yahudi sendiri loh. Dan kemudian ketika saya bertanya kepada Bang Suma tentang penciptaan, kalian malah ambil dongeng-dongeng Yahudi kan, Bang siapa namanya Indra Moksya malah ambil dongeng-dongeng Yahudi. Ya wajar-wajar saja ada narasi-narasi seperti Ibrahim dibakar, kemudian Ibrahim pergi ke Arab Saudi. Jadi itu kan cuman ada di literasi-literasi yang nggak benar itu. Kemudian Nuh dan Adam lahir dalam keadaan telah disunat, itu kan dongeng-dongeng Yahudi. Kemudian Lilith itu kan, kalian tahu nggak Lilith? Itu semua juga dongeng. Jadi rabi-rabi Yahudi ini mereka suka dongeng-dongeng, kalian pungut. Ya nggak sesuai itu bro. Jadi intinya begini, Muhammad menarasikan Adam diciptakan di sorga. Musa mengatakan Adam diciptakan di bumi. Kejadian 2 ayat 5-7. Kemudian Musa mengatakan Taman Eden itu dibentuk di bumi di bagian timur. Di bumi di dunia. Muhammad mengatakan
Taman Eden itu di sorga, makanya Adam dan Hawa itu pas mereka melanggar, mereka itu dibuang dari sorga. Katanya Tuhan itu maha pengampun, bisa mengampuni dosa begitu saja. Kalau Tuhan sudah mengampuni Adam dan Hawa, seharusnya kan mereka nggak boleh dibuang. Kok dibuang? Artinya kan Tuhan belum mengampuni dengan ikhlas. Jadi seperti itu kawan-kawan. Silakan ditambahkan kalau ngomong sesuatu pakai literasi ya. Jangan kemudian berbicara tapi nggak punya data. Silakan, bro. Oke, baik, terima kasih Dem. Silakan Pak Joni. Ya, udah betul semua itu tadi yang disampaikan Kak Demian. Cuman saya tambahkan lagi untuk menegaskan itu tadi saya bilang mata angin itu adanya di bumi. Kemudian di Taman Eden itu juga ada mengalir sungai. Ya kalau sungai itu di bumi lah. Jadi ini absolut mutlak, tidak bisa terbantahkan lagi. Dalil apa yang bisa membatalkan bahwa Taman Eden itu bukan di bumi? Itu aja. Makasih. Oke, terima kasih. Silakan Bang Zuma, Bang Umar, dan Bang Indra, silakan. Iya, oke, ya, gua sedikit ya, sedikit. Ya, sedikit. Jadi gini loh, untuk Oten, kalian kan itu kan bendera Targum. Ya, gua kasih satu edukasi ya, supaya cerdas sedikit. Olam haba itu etimologinya apa? Olam itu dunia. Dunia sama bumi ini sama nggak sih? Pasti sama kan gitu. Hebrew ya, lason hakodes, olam itu dunia. Jadi sama kayak bumi gitu loh. Jadi simpelnya gini loh, kalau kalian ngomong bahwa Gan Eden itu di bumi, simpelnya gini loh coy. Tunjukkan kepada Bang Umar pohon pengertian yang baik dan yang jahat itu di bagian belahan bumi yang mana gitu loh coy. Jangan kok ngarang-ngarang gitu loh. Terus dari Demian, kok bilang narasi dari para rabi itu dongeng, sementara kok ngambil dari siapa tadi? Dari Ezra. Berarti ngarang dong itu si Ezra kan gitu. Makanya kau harus tahu di PB lu itu ada dunia yang baru, langit yang baru, dan bumi yang baru. Itu yang namanya olam haba. Makanya lu jangan ngarang di sini gitu loh. Kalau gua nanya sama nih siapa nih Oten, gua tanya nih langsung. Olam itu kan bahasa Hebrew. Artinya apa olam? Coba Pak Joni Sembiring. Gua tanya sama lu. Olam itu artinya apa? Nggak ngerti kan kamu? Pak Dim bidangnya itu coba. Jadi begini, jadi nggak ada. Gue tanya udah gini, gue tanya aja. Olam itu artinya apa? Nggak ngerti kan? Makanya diem. Kalau Anda ngomong Gan Eden itu ada di bumi, tunjukkan kepada saya. Sebentar kok Demian, diem kok. Kok diem dulu. Kau tadi ngomong narasi dari para rabi itu dongeng. Kenapa kok pakai tafsiran dari siapa? Lu Tapi kenapa? Sebentar. Makanya kok jangan punya perspektif apa ya, on off. Ketika Bang Indra Mose mengambil narasi dari para rabi, kau bilang dongeng. Sementara engkau mengambil narasi dari rabi, nggak kau bilang dongeng. Makanya simpelnya gini, apakah benar Gan Eden itu di bumi? Ya, di bumi sekarang ini. Maka premis dari saya, kita pakai logika. Jika Gan Eden itu di bumi, tunjukkan kepada Bang Umar ya, di bagian belahan bumi yang mana ada pohon kehidupan sama pohon pengertian yang baik dan jahat. Jadi nggak usah ngelebar kemana-mana. Kalau dalam kasus pengadilan nih ya, ini kan dalam kasus pengadilan nih, ada hakim, ada jaksa, ada TSK kan gitu. Jaksa penuntut umum akan menanyai engkau punya premis bahwa bumi Gan Eden itu di bumi, sementara di Gan Eden itu ada pohon pengertian yang baik dan yang jahat, serta pohon kehidupan, maka jaksa penuntut umum akan menanyakan seperti ini. Kalau emang Gan Eden itu di bumi, sementara Gan Eden itu ada pohon pengertian yang baik dan jahat, serta pohon kehidupan, tunjukkan kepada saya selaku jaksa penuntut umum di bagian belahan bumi yang mana ada pohon kehidupan sama pohon pengertian yang baik dan jahat. Simple kayak gitu Pak. Nggak usah kau puter-puter gitu loh. Jangan kau ngambil narasi dari para rabi terus kau bilang itu dongeng. Sementara Indra Mose mengambil narasi dari para rabi, kau bilang dongeng. Kau sendiri mengambil dari narasi para rabi, nggak kau bilang dongeng. Kayak mana ini mau dialog? Makanya kalau dialog nih gini Pak. Kalau dialog open cam nih kayak gini nih. Kayak gua nih Pak. Kalau dialog open cam Pak. Ntar gua open cam nih. ya kita jawab ya.
sesuai dengan Alkitab. Nah, bentar Pak, gini Pak. Kalau mau dialog open cam Pak. Bentar Pak, nggak usah sok pinter. Sebentar, nggak usah sok pinter Pak. Gua nanya sama Bapak aja terkait dengan etimologi dari kata olam. Anda nggak ngerti. Di sisi lain, Demian menyalahkan. Sebentar dulu. Kau menyalahkan Bang Indra Mose karena Bang Indra Mose mengambil perspektif dari Rabi, terus kau bilang dongeng, sementara kau tadi ngambil dari mana? Ezra, gue tanya itu dongeng nggak? Gue tanya sama lu, olam itu artinya apa? Olam itu dunia. Sementara di PB kamu ada langit yang baru dan bumi yang baru. Pahami itu coy. Makanya kau nggak bisa jawab ketika ada satu premis jika Gan Eden itu ada di bumi, tunjukkan sama Bang Umar gitu loh. Pohon kehidupan sama pohon pengertian yang baik dan yang jahat itu di bumi bagian mana gitu loh. Ngomong tadi sungai segala macam, tunjukin aja itu pohon pengertian yang baik dan jahat itu di bagian bumi belahan mana? Apakah di Zimbabwe, di Amerika, di New York atau di mana? Tunjukin buktinya mana gitu loh. Jangan cuma omdo kau puter-puter dengan narasi Rabi. Kau benarkan narasi Rabi, di sisi lain Bang Indra Mose ngambil perspektif dari Rabi, kau bilang dongeng. Ibrahim dibakar di api dongeng karena mengambil dari Rabi. Nah sementara aku ngambil dari mana tadi? Ezra itu kok pikir siapa? Rabi bukan dia. Orang kok olam haba aja kok nggak ngerti. Olam haba itu artinya dunia yang akan datang. Nah olam itu apa? Dunia itu sama nggak kayak bumi? Coba lah kau pikir ya kan. Makanya kalau nggak ngerti jangan asal ngomong. Coba kau open cam. Sebentar gini loh. Coba kau open cam narasimu. Bisa nggak dipertanggungjawabkan? Kalau nggak bisa kok nasib kok sama kayak GP, kayak Gracia Pelo gitu loh. Simple Pak. Kita mau berapologet, mau berdialog harus yang coba moderator itu lu atur jangan dipotong dulu. Jangan dipotong. Tadi lu ngomong gua diem. Gua ngomong. Dengerin Demian, jangan kepanasan kau. Kau ngomong gua diem. Gitu loh. Kalau premis kau menarasikan bahwa Gan Eden itu di bumi, sementara di Gan Eden itu ada pohon pengertian yang baik dan yang jahat sama pohon kehidupan. Nah, buktikan sama Bang Umar di bagian belahan bumi yang mana ada pohon pengertian yang baik dan jahat serta pohon kehidupan. Itu di daerah mana? Apakah di daerah Zimbabwe, apa di daerah Chinese, apa di daerah Jepang? Di bagian mana gitu loh. Biar jelas gitu loh. Jadi jangan asal kalau gue bilang itu kalian bernarasi tetapi halu gitu loh. Kalian mengakui dengan satu disclaimer bahwa Gan Eden itu di bumi, sementara Gan Eden itu ada dua pohon itu. Nah tinggal kalian buktikan gitu loh, di bagian belahan bumi yang mana ada dua pohon itu gitu loh coy. Kalau nggak ada ya yang ngarang ya kalian. Oke lanjut Bang Deddy. Oke, terima kasih Bang Umar. Silakan Bang Zuma dan Bang Indra. Oke, saya duluan ya, Bang Zuma ya. Saya cuma mau menegaskan bahwa apa yang disampaikan Bang Umar itu betul. Kalau Demian dan Pak Yakin ini meyakini bahwa Taman Eden itu ada di bumi berserta pohon itu, ya pohon pengetahuan tentang Ora Watov, ya kejahatan dan kebaikan itu, maka tunjukkan di negara mana, mungkin di Korea Utara atau di Islandia atau di mana, di Senegal atau di mana, itu tunjukkan kan sama kita, atau mungkin di Cibaduyut di Jawa Barat bisa juga gitu. Nah, kalau kita bicara tentang LAI sendiri, saya kira apa yang dipahami oleh Demian dan Pak Yakin ini bertabrakan dengan LAI. Bahkan LAI sendiri kalau Anda pahami dengan cermat, maka itu mengakui bahwa Eden itu bukan di bumi. Coba lihat ayat ke setelahnya ya. Di ayat ke-9 di situ disebutkan. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon-pohon dari bumi. Nah, kata dari berarti menunjukkan bahwa ini dari itu berarti dari alam yang lain. Ya, Tuhan Allah menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan dari bumi. Nah, berarti di Eden ditumbuhkan tanaman yang didatangkan dari bumi. Ini menunjukkan bahwa LAI sendiri sebenarnya sama dengan pemahaman kita, yaitu Islam, Yahudi, dan LAI ini sama. Cuman Demian dan Yakin ini ketika mengambil kitabnya LAI membawa penafsiran sendiri di luar penafsiran LAI.
Gitu. Kurang lebih itu dari saya. Saya menegaskan di situ aja. Silakan Bang Juma. Ya dijawab dulu dong, gantian. Supaya nggak kelewat. Sebentar Bang Juma belum berbicara tadi Pak ini ya. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Tolong saya jangan dipotong. Namun ketika saya bertanya kepada teman Kristen, tolong dijawab dengan singkat. Kita berdialog bukan berdebat. Ini ya, kita berdialog bukan berdebat. Al-Quran menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di taman ini, ya, di surga, di jannah, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di dalamnya sesukamu. Tetapi jangan kamu mendekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Itu udah final tuh di dalam pemahaman kami sebagai umat Islam. Nah, sekarang kita masuk dalam kajiannya. Kejadian 2 nomor 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu penciptaan. Ketika Tuhan menjadikan bumi dan langit. Di data Kejadian 2 nomor 8, selanjutnya Tuhan membuat taman. Di mana taman ini dibuat? Di bumi? Bukan. Lalu di mana? Di Eden, di sebelah timur. Disitulah tempatnya manusia itu akan dibentuknya oleh Tuhan. Nah, di sini teman-teman, saudara Demian dan juga saudara Yakin, apakah Anda tidak bisa membedakan gitu loh tentang kata Eden ini? Apakah Eden itu nama sebuah taman atau nama sebuah tempat di mana tempat inilah wadah untuk membuat taman? Mana yang benar menurut saudara-saudara nih? Taman Eden atau taman di Eden? Itu dulu. Kita arahkan ke situ dulu supaya kita ngerti itu. Jangan serampangan kita memahami kitabnya orang Yahudi, kemudian kita merasa paling pinter. Saya tanya dulu kepada saudara Demian. Menurut saudara, Eden itu taman atau tempat di mana sebuah taman diciptakan? Silakan. Silakan Demian. Langsung dijawab ya. Jadi saya ini bukan cuma jawab Bang Suma saja, tapi saya juga Tunggu. Ini masih dalam jabaran saya, Bung. Nanti saudara menjelaskan perspektif Anda. Saya hanya untuk melengkapi poin penjabaran saya. Kita bukan berdebat, kita berdialog. Saya tanya dulu, taman itu diciptakan di Eden atau taman itu namanya Eden? Ya mau saya jawab Bang semuanya, karena kan gini narasinya kan bukan cuma Bang Zuma. Anda menyembunyikan sesuatu. Oke, saya lanjut. Ini masih waktu saya. Ini waktu saya. Ini masih waktu saya. Tunggu. Jadi teman-teman, kata Eden ini pertama kali kemudian orang Indonesia, Yahudi, Kristen, Islam tahu tentang istilah Eden itu muncul di Bible di Kejadian 2 nomor 8. Jadi di situ dikatakan Tuhan membuat taman. Di mana taman itu dibuat? Di bumi? No. Lalu di mana? Di Eden. Berarti kata di sini, imbuhan di itu menunjukkan sebuah taman di mana taman itu dibuat, yaitu di Eden. Jadi Ganbi Eden artinya taman di Eden, bukan taman di taman, tapi taman di Eden. Berarti Eden ini adalah merupakan suatu alam, bukan cakupan kecil dia. Nah, lalu kemudian saudara harus memahami bahwasanya di dalam Kejadian 2 nomor 9, Tuhan menumbuhkan berbagai pohon dari bumi. Nah, seperti yang diterangkan oleh adinda saya Indra Mose dan juga sahabat saya Bang Umar, di situ sangat jelas pernyataan-pernyataan itu sudah sangat-sangat konkret kalau kita memahami. Taman di Eden, taman ini kemudian menjadi wadah untuk mengumpulkan tanaman dari bumi. Jadi Eden itu bukan taman, tapi alam, di mana alamnya ini adalah wadah tempat menciptakan sebuah taman, di mana taman itu nantinya akan tumbuh-tumbuhan, berbagai tumbuhan dari bumi. Nah, kalau kita melihat dalam Kejadian 2 nomor 9, kata dari bumi
adalah sangat konyol ketika dikatakan dari bumi ditanam di bumi. Itu konyol. Coba kita lihat. Bagaimana kemudian saya bisa membuktikan melalui kitab Anda bahwa Eden itu bukan di bumi. Eden itu jauh dari bumi. Anda coba lihat dalam Wahyu 21 nomor 2 sampai nomor 2 sampai nomor 3. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, yang turun dari Samayim, yang turun dari Faradeso, dari Bapa, dari surga. Alam baru, Yerusalem baru itu turun dari mana? Samayim, Faradeso, dari langit dia, ya, dari Uranus, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Artinya bahwa alam baru, Yerusalem baru, itu sama halnya ketika berbicara mengenai Ganbi Eden. Sesuatu yang berada di atas, bukan di bumi ini. Makanya pertanyaan saya tadi, konsentrasinya di sana. Apakah Eden itu taman, atau Eden itu alam tempat diciptakannya Gan, taman? Demikian sementara, silakan. Baik, terima kasih. Silakan Pak John dan Demian. Ya, saya jawab langsung dulu ya, nanti izin Pak Dem. Pak John, saya duluan aja, Bang. Setelah itu baru Pak John. Karena saya pengen menanggapi yang pertama Bang Umar dan juga Bang Indra. Oke, lanjut. Jadi begini, saya itu memang menggunakan literasi Yahudi. Tapi literasi Yahudi yang sesuai dengan Torah. Tapi kalau literasi Yahudi yang nggak sesuai dengan Torah itu perlu dipertanyakan. Karena dalam pandangan Yahudi pun, satu ayat itu berbagai rabi menafsirkannya itu berbeda-beda gitu loh. Contohnya Yesaya 9 ayat 5. Banyak rabi menafsirkannya berbeda-beda. Tapi yang sesuai dengan konteks itu yang paling benar. Seperti yang tadi Bang Indra jelaskan, bahwa manusia itu tidak diciptakan di bumi, melainkan diambil tanah oleh malaikat siapa ya. Kemudian barulah diciptakan dalam Taman Eden, dan Taman Eden itu bukan bumi. Itu nggak pernah ada dalam Torah. Yang jelas dalam Kejadian 2 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7 itu narasinya jelas loh, manusia itu diciptakan di bumi. Nggak ada itu manusia diciptakan di sorga menurut Torah. Kemudian ketika dia diciptakan di bumi itulah barulah dia diangkat, kemudian Tuhan sudah menyiapkan suatu tempat yang di Eden itu dan memasukkan manusia di situ. Jadi antara ayat ke-5 sampai ayat ke-8 itu masih satu konteks. Karena di dalam Kejadian 1 sampai Kejadian 2 ayat 4 itu tentang penjelasan penciptaan kan, dan kemudian Tuhan mengatakan beginilah riwayat langit dan bumi ketika Tuhan menciptakan semuanya itu kan. Nah, ayat ke-5 sampai seterusnya itu Tuhan menjelaskan ulang tentang penciptaan itu yang di bumi itu. Makanya narasinya dari ayat ke-5 sampai seterusnya sampai di Taman Eden itu semuanya narasi di bumi, penciptaan di bumi. Nggak ada dikatakan bahwa Taman Eden itu diciptakan di alam yang lain, nggak ada. Makanya Ibnu Esra itu dia mengatakan apa? Taman Eden itu ya di dunia, di bumi ini, bukan di sorga gitu loh. Itu dari Yahudi. Jadi kalau kemudian menggunakan literasi Yahudi ya dibawakan aja Yahudi dari mana, supaya kita bisa melihat korelasinya begitu loh. Dan kemudian saya menjawab pertanyaan Bang Zuma. Taman Eden itu kenapa disebut sebagai Taman Eden? Karena dibuat Taman Eden itu di bumi, di wilayah bagian Eden, di sebelah timur. Makanya disebut sebagai Taman Eden. Silakan dibaca saja Kejadian pasal 2 sampai selesai. Penciptaan Taman Eden itu ada sangkut pautnya dengan Kejadian 5 sampai seterusnya. Karena di situ Tuhan menjelaskan ulang tentang penciptaan di hari ke-6. Tentang penciptaan manusia dan juga yang lain-lain. Karena di situ narasinya juga kan ada tentang penciptaan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan di dalam Kejadian 1 kan sudah ada. Jadi Tuhan itu menjelaskan ulang gitu loh. Nah, penciptaan selama 6 hari itu bukan masa yang ini singkat gitu. Makanya kan tadi aku bilang, bagi Tuhan 1000 tahun itu sama seperti 1 hari. Tapi kalau bagi manusia 1000 tahun itu waktu yang sangat lama. Jadi 6 hari itu sudah berbicara masalah penciptaan Adam hari ke-6
itu sudah berbicara masa penciptaan Adam sampai Taman Eden. Semuanya udah komplit. Kenapa? Karena satu hari bagi Tuhan itu sama seperti 1000 tahun di mata manusia. Jadi penjelasannya sudah secara jelas di dalam Kejadian 2. Nah kemudian di dalam Kejadian 3 dijelaskan. Karena Taman Eden itu di bumi, makanya mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Nggak ada dikatakan mereka dilempar dari alam lain kemudian turun ke bumi. Nggak ada. Taman itu di Eden, makanya mereka dikeluarkan dari sebelah timur bumi. Jadi kalau ada yang menjelaskan bahwa menurut Yahudi Taman Eden itu adalah Olam Haba, Taman Eden itu adalah Hasyamayim, itu literasi dari mana? Nggak pernah ada Yahudi yang mengatakan seperti itu. Hasyamayim itu langit. Hasyamayim itu bisa juga sorga kalau kita pakai definisi bahasa Indonesia, bisa langit, bisa sorga. Olam Haba itu beda lagi. Olam Haba yang diyakini oleh orang Yahudi itu ada ketika Sang Mesias datang. Dia memulihkan perekonomian dunia, mensejahterakan dunia, membawa perubahan bagi dunia. Bagi Yahudi itu olam haba. Itu yang jelas ada dalam kitab Yesaya. Kalau dalam Kristen adanya di dalam kitab Wahyu. Jadi kitab Yesaya dan kitab Wahyu tentang dunia baru itu sama konteksnya. Jadi olam haba itu beda sama yang namanya Taman Eden. Taman Eden cuma taman yang kecil. Sedangkan olam haba itu lebih besar dari Taman Eden. Hasyamayim, nah ini nggak ada hubungannya. Jadi kalian jangan kemudian membuat narasi-narasi yang tidak pernah dijelaskan oleh para rabi gitu loh. Biar tidak ketahuan ngaurnya atau menyebarkan kebohongan atas nama Yahudi. Gitu Bang. Silakan dilanjutkan Bro Yakin. Ya, Pak Dedi, ini kan saya kasih tahu dulu. Ini kan diskusi ya, diskusi bukan bedah buku. Jadi kalau menyangkal menolak itu pakai kitab lain. Kalau kami yang sudah memahami Alkitab, ya itu namanya kita bedah buku. Jadi menyanggahnya itu dengan kitab lain. Jadi supaya clear gitu kan. Nah kemudian nanti Pak Umar itu minta ditunjukkan Taman Eden itu di mana. Ya kalau kita menunjukkan titik jelasnya misalnya di Tugu Monas gitu ya, ahli-ahli dimanapun dunia ini tidak bisa tahu. Tetapi Alkitab ini mencatat. Dedi Wijaya punya HP 1 lagi, kita buka Google Map ya kan, di mana sih Taman Eden itu. Nah di sini kan di pasal kedua ayat yang ke-10 di situ kan dikatakan ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Nah, dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Nah, sungai yang pertama itu Sungai Pison. Sungai yang kedua itu Sungai Gihon. Yang ketiga Tigris, yang keempat Efrat. Nah, kita kan tahu tuh ada Sungai Efrat tuh di mana tuh? Coba lihat di Google itu, tepatnya di mana? Sungai Efrat, Pak Dedi Wijaya. Kan nampak nanti di situ tuh. Ah, di sekitar situ Taman Eden itu. Lalu titiknya di mana tepat-tepatnya kayak miliki sertifikat tanah ya enggak mungkin lah. Jadi kalau mau menjawab pertanyaan itu ada di mana? Nah, kita bisa langsung saat ini pun Sungai Efrat itu di mana? Nah, di sekitaran situ Taman Eden gitu. Jadi tidak mungkin ya di Alkitab ini, di Alkitab yang kami pegang ini, itu untuk menunjukkan bahwa Taman Eden itu bukan di muka bumi, itu bukan hanya lewat kata-kata, Pak. Di situ kan dikatakan sebelah timur. Kemudian ada tumbuh-tumbuhan, ada sungai. Ini fakta yang objektif bahwa ada sungai, ada tumbuh-tumbuhan. Itu menunjukkan ada di bumi. Tumbuh-tumbuhan itu, Pak, tumbuh itu dari bumi, maksudnya dari bawah, tumbuh ke atas. Bukan tumbuh ke samping, itu tumbuh tuh ke atas. Nah, kan Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi dari bawah Pak, dari tanah, tumbuh gitu. Bukan diambil dari bumi lalu dibawa kemana ke planet lain. Itu salah memahaminya ke situ. Nah kami menjelaskannya seperti itu, begitu. Kecuali di dalam Alkitab ini ada yang menyangkal itu menambah bahwa bukan di bumi Taman Eden itu di kitab kami, nah itu boleh. Tetapi kalau kitab lain mungkin saja seperti itu. Jadi logika diskusi itu seperti itu Pak.
Jadi sangkalah dengan argumentasi dalil-dalil di kitab. Kalau di kitab kami ada menyangkal itu, iya boleh dipakai. Tetapi seharusnya pakai kitab lain. Tetapi di kitab kami tidak ada yang menyangkal bahwa Eden itu, Taman Eden itu ada di bumi itu. Kalimat-kalimat lain di dalam Alkitab itu tidak ada satupun yang menyangkal itu. Jadi substansi taman itu yang mesti dipahami juga, bukan hanya kata-kata, bahasa-bahasa etimologinya, tetapi di situ ada sungai, ada tumbuh-tumbuhan. Kenapa sih mesti buat manusia ngambil tanah di bumi dibawa ke tempat lain? Ini susah-susah amat sih. Yang jelaskan logikanya, kalau manusia itu ada di bumi dibentuk dari debu dan tanah, kan jelas Pak. Coba agak tenang-tenang berpikirnya gitu loh. Jangan tujuannya untuk menjatuhkan. Coba logika yang masuk akal itu bagaimana gitu loh. Demikian dulu Pak Hos. Oke, baik, terima Indonesia kasih. Timur. Benar dulu Dem, gantian lah. Oke, baik, terima kasih Pak John. Gunanya diskusi itu kan apa sih Pak John sebenarnya Pak John? Nah itu, tapi nggak apa-apa. Oke, lanjut silakan, mempersingkat waktu ya. Silakan dari Muslim ini, Bang Zuma, Bang Umar, dan Bang Indra, silakan. Ya, gue dulu ya. Gini loh bos, gue kasih analogi ya. Pak John tadi ngomong ada di Tigris lah, yang mana lah. Simpelnya kayak begini gitu loh. Kalau emang Taman Eden di situ, sementara di Taman Eden itu ada 2 pohon, ada nggak? Sekarang di tempat itu 2 pohon itu ada nggak? Nggak ada kan? Berarti bukan bumi itu yang dimaksud kan gitu. Itu simple. Itu kalau mau dipersidangkan, Anda kalah total Pak. Anda memaknai nggak usah dipotong. Sama halnya kayak begini. Jika perspektif Anda menarasikan dengan satu narasi tersebut dan kau berkata dalam narasi itu secara harafiah, lantas bagaimana dengan ayat yang lain? Contoh, engkau menyebut Bapa itu adalah suami, berarti Bapa lagi tahu sendiri kan gitu. Istrinya siapa? Secara harafiah kan gitu. Enggak kayak gitu coy. Lu kalau mau belajar perspektif Torah di dalam kultur budaya Judaism itu ada 4 level. Ada 4 level Pak. Nggak bisa Anda memakai satu perspektif harafiah, nggak bisa. Kalau kau baca Torah, kau harus tahu dulu Pardes, Pesat, Remes, Dros, dan Sot. Itu cara memahami Torah. Jangan kau pahami apa? Apa artinya? Kau diam dulu. Pesat itu literal. Diam dulu. Pesat itu literal. Itu namanya konsep Pardes loh. Remes itu secara alegoris. Dros itu perbandingan. Sot itu makna tersembunyi. Makanya kok jangan ngarang-ngarang di sini. Simpelnya kayak begitu loh. Kalau emang itu ada di bumi karena Anda membaca Torah dalam perspektif harafiah Anda, simpel Pak, pasti hakim dan pihak berwajib akan mendatangi itu TKP kan gitu. Oh TKP-nya di situ. Coba kita cek apakah di situ ada 2 pohon. Ternyata nggak ada. Nah terus pihak berwajib nggak PA banget ya. Artinya begini, pihak berwajib datang ke TKP. Oh berarti bukan bumi ini yang dimaksudkan gitu nih ceritanya. Sementara di dalam Torah ngomongnya seperti itu. Artinya ada pandangan lain. Ini bumi yang mana kan gitu. Makanya kalau nggak ngerti olam haba Pak, belajar sama Rabi, jangan belajar sama Sefaria. Ya, belajar sama Rabi itu di Yesifa ada. Di Jakarta ada yayasan komunitas HKIM. Anda belajar di situ, ya. Makanya ketika Anda membaca secara literal, maka saya akan datang ke TKP itu gitu loh. Gue datang nih ke TKP yang Bapak maksud tadi, yang 4 bagian tadi. Ternyata di situ nggak ada tuh 2 pohon. Terus gue nggak bego-bego amat gitu loh. Berarti ini bumi yang mana ya yang dimaksudkan? Yang ada dalam literasi Torah itu bumi yang mana gitu loh. Apakah bumi yang kita pijak ini ataukah bumi atau dunia yang akan datang? Gitu Pak, kalau berpikir secara rasional. Jangan Anda menarasikan sesuatu untuk pembenaran diri Anda. Ketika Anda baca itu Anda artikan secara harafiah. Kalau Anda artikan itu secara harafiah, maka pihak berwajib itu akan datang ke TKP. Sementara di TKP itu harusnya ada 2 pohon itu. Sementara pihak berwajib datang ke tempat itu, nggak ada 2 pohon itu. Terus di mana 2 pohon itu? Buktinya itu Pak.
Karena clue di Taman Eden itu ada 2 pohon. Ada 2 pohon, Pak. Kalau di tempat itu nggak ada 2 pohon itu gimana dong? Ayo, apakah nggak jadi perdebatan? Terjadi, Pak, perdebatan. Makanya orang-orang yang bijak pasti ngomong, itu bumi bagian mana ya? Kan gitu. Dan jangan si Demian ngata-ngatain si Rasi. Rasi dibilang dongeng, Rabi Shlomo Yitzhaki raksasa Torah. Itu yang berhak mentafsir semua yang ada baik di dalam Torah, Nevim dan Ketuvim. Kau modalnya Sefaria, coy. Gue tuh paling enek ya kalau ada orang apologet nih ya, apologet Oten RT 16 bawa-bawa Sefaria gitu loh. Keliru, coy. Kalau kau mau ngambil narasi literatur dari Judaism, saya tanya, Ibnu Ezra itu literasinya apa namanya? Kalau gue nanya sama si Demian, itu literasi dari mana? Paling kau mentok ngambil dari Sefaria. Gua kasih tahu apologet manapun kalau ngambil dari Sefaria, gue bilang apologet PA. Serius. Kalau kau mau ngambil referensi dari Judaism, kau pakai narasi dari Yeshiva, kau pakai narasi dari Chabad, kau pakai narasi dari Outrek Judaism. Itu semua dari kalangan Rabbinical Judaism. Mana ada Rabbinical Judaism pakai Sefaria? Di Sefaria itu ada Oten nulis di situ tuh. Makanya Judaism nggak pakai ketika Judaism di mana? Sefaria. Judaism odong-odong kau. Literatur Jewish banyak. Mulai dari Torah Sheba Alpe, yang dalamnya ada Mishnah, ada Gemara, belum lagi Pirkei Rabbi Eliezer, Pirkei Rabbi Rabbanan, Zohar, banyak ribuan literatur Judaism. Agada, kau bilang nanti Agada dongeng. Ketika kau membenarkan perspektif Anda mengambil narasi dari para haraf. Itu nggak objektif, coy. Gitu loh. Sementara kalian sendiri ketika kalian membaca Old Testament dan New Testament, di dalam Old Testament dan New Testament itu ada tafsir dari Matthew Henry, itu aja nggak kau akui. Itulah kau reform kalau gue bilang RT 16. Bidatnya Katolik kalian, nggak punya otoritas. Lanjut, Didi. Baik, terima kasih Bang Umar. Silakan Bang Zuma dan Bang Indra. Siapa dulu? Saya sedikit aja Bang Zuma, 2 menit aja. Ya, berkaitan di ayat 10 bahwa ada 4 sungai ya kan yang mengalir dari Taman Eden ya. Itu menurut rabbinik ya di dalam Chabad, baik itu Abarbanel, Emla Mikra dan rabi-rabi yang lain mengatakan bahwa itu bukan berarti dibenarkan sebagai bahwa Taman Eden itu ada di bumi. Tetapi menunjukkan bahwa dari sekian banyaknya sungai di bumi, sungai itu adalah yang memang diyakini oleh orang-orang Yahudi. Sungai itu yang memang secara gaib sumbernya itu dari Eden. Jadi tidak semua sungai di bumi itu sumbernya dari Eden, tetapi sungai ini 4 ini yaitu Efrat, Nil, kemudian ada 2 lagi itu apa itu Efrat, Nil, kemudian Pison dan satunya apa itu? Itulah yang diyakini oleh orang Yahudi secara gaib bahwa sumber mata airnya itu berasal dari Gan Eden. Seperti itu. Oleh karenanya, hal ini juga sebenarnya mungkin berkaitan dengan Islam ya. Di dalam hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, ciri-ciri atau tanda-tanda terjadinya dekatnya kiamat adalah ketika sungai Efrat mengering. Nah, ini kan menunjukkan kenapa dari sungai-sungai di muka bumi ini yang sudah banyak yang mengering, ada lagi sebagian sungai yang kalinya dari airnya coklat atau hijau menjadi hitam karena tercemar. Kenapa Islam hanya menyebutkan Efrat? Nah, ini mungkin ada kaitannya bahwasanya Efrat ini memiliki arti tersendiri ya kan dengan hubungan di alam yang akan datang. Menurut pandangan Yahudi juga ada hubungannya dengan alam yang akan datang, tetapi dalam perspektif yang berbeda. Tapi intinya bahwa menurut Islam dan menurut Yahudi bahwa sungai Efrat ini punya kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan alam yang akan datang. Silakan Bang Juma. Silakan Bang Juma. Baik, makasih. Ya. Jadi kalau dikatakan ada sungai bernama Efrat, kemudian itu diidentikan dengan Eden gitu ya. Nah, saya sangat khawatir kalau pemahaman itu kemudian dijabarkan di dalam konsep secara menyeluruh. Di Makassar ini ada orang yang bernama Abraham. Takutnya nanti dikiranya wah di sana ada
bapak para nabi. Oh, Abraham itu di Makassar. Buktinya di sekarang ada di Makassar bernama Abraham. Padahal kita manusia ini selalu mencontoh hal-hal yang menjadi tokoh gitu. Jadi bisa jadi Sungai Efrat atau Sungai Jordan atau apapun itu yang dinamakan sekarang ini, itu adalah contoh yang diambil dari kitab-kitab terdahulu gitu loh. Jangan kemudian seakan-akan Bible yang mencontoh, tetapi Tuhan yang mencontoh menamai sungai, tapi kita manusia inilah yang mencontohkan bahwa oh, ada nama sungai itu di Bible. Lalu kemudian ada seorang tokoh menamai sungai itu dengan nama yang sama. Lantas kita yang datang belakangan mengatakan, oh itu Eden. Bukan begitu, Bang. Al-Quran menerangkan begini. Sekali lagi saya ngambil dari Al-Quran. Hasihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Ya. Al-Quran itu sangat jelas. Jangan kamu dekati pohon ini. Nah, artinya bahwasanya di taman ini itu sudah ada pohon yang tidak diambil dari bumi. Ada pohon yang memang dari sononya memang di situ. Kemudian Tuhan mendatangkan pohon-pohon yang lain dari tanah, dari bumi. Ini yang perlu saya jelaskan gitu, supaya kita memahami bahwasanya di taman ini memang ada pohon yang memang pohonnya ini bukan diambil dari pohon-pohon lain. Ya, jadi ada dua pohon di sana yang kemudian diterangkan di dalam kitabnya saudara. Di Al-Quran juga diterangkan adanya pohon sebelum diterangkan pohon-pohon yang lain. Jadi di tengah-tengah Eden itu, ya, ada pohon yang memang asalnya dari sana, bukan didatangkan. Berarti kalau Anda mengatakan itu adanya di bumi, maka dua pohon ini kudu masih ada sampai sekarang, meski Bahterah Nuh itu berlipat kali kebesarannya. Pohon itu akan tetap ada. Kenapa? Pohon itu adalah pohon kehidupan kekal. Ini yang perlu dipahami. Kejadian 2 nomor 9, data itu menyebutkan adanya pohon kehidupan. Nah, pohon kehidupan ini itu berkaitan dengan pengetahuan tentang baik dan pengetahuan tentang yang jahat. Ketika kemudian pohon ini adanya di bumi, tentu dong masih ada sampai sekarang. Kenapa? Karena pohon yang dimaksud itu bukan tumbuh-tumbuhan dari bumi, tapi sudah ada dari sononya. Memang ada datanya, ada. Al-Quran tadi sudah saya membacakan. Bagaimana dengan di Bible? Baca Wahyu 2, Wahyu 22. Ya, di situ sangat jelas dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Firdaus ini di mana? Taman kehidupan itu di mana? Firdaus itu di mana? Apakah Firdaus itu ada di bumi? Wahyu 2 nomor 7. Pohon kehidupan beradanya di Taman Paradiso. Paradiso itu di mana? Di bumi gitu? Di India? Di Irak? Tentu tidak. Wahyu 22 nomor 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap bulan, tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ini pohon ini mana nih sekarang? Coba tunjukkan kepada saya. Pohon apa yang ada di atas muka bumi ini yang berbuah tiap bulan? Tidak pernah dia ada musimnya. Pokoknya tiap bulan berbuah. Di mana itu? Tunjukkan kepada saya. Biar saya ke sana. Wahyu 22 nomor 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota itu. Ini pohon kehidupannya di mana? Tunjukkan saya, biar saya masuk ke dalam kehidupan. Wahyu 22 nomor 19. Dan jikalau engkau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuatan ini, maka Bapa akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis dalam kitab ini. Nah, kalau Anda sudah mengetahui, mari kita renungkan. Di mana taman di Eden itu? Di mana pohon yang ada di Paradiso itu? Di mana
pohon kehidupan itu? Di bumi kah atau di paradiso? Di paradiso kah atau di Eden? Ini perlu untuk kita kaji. Atau bukan dikaji lagi, karena saya sudah menjelaskan. Teman-teman muslim sudah menuturkan. Tinggal Anda renungkan. Ternyata Al-Quran benar. Taman di Eden itu adanya di Jannah. Berdasarkan Wahyu 2 nomor 7. Ternyata paradiso itu bukan di bumi, tetapi adanya di surga, di langit sama Yim. Demikian untuk selamanya. Silakan. Baik, silakan dari Demian dan Pak John, silakan. Ya, gini ya, saya ngakak tadi pas Indra Musim menjelaskan tadi apa gihon, yaitu maknanya apa ya, goib itu. Ini penjelasannya sangat luar biasa sekali. Saya nggak tahu ya, literasi Rabi mana sih yang mengatakan bahwa sungai-sungai yang tadi dia maksud di apa yang disebut dalam Quran itu goib. Maksudnya goib itu sangat luar biasa sekali. Jadi logikanya begini ya, kalau misalkan Taman Eden itu dia ada di alam lain, tidak mungkin dijaga sama malaikat gitu loh, Kejadian 3. Karena dia di bumi dan Tuhan tidak mau manusia masuk untuk memakan kembali buah pengetahuan, buah kehidupan. Makanya Tuhan mengutus 2 kerubim, malaikat kerubim untuk menjaga taman itu. Supaya manusia itu nggak bisa masuk lagi karena dijaga sama malaikat. Logikanya masa Taman Eden dia di sorga, tapi masih dijaga sama malaikat, kan nggak logis gitu loh. Jadi sesuai dengan kejadian kejadian 2 ayat 5 sampai seterusnya itu jelas sekali. Taman Eden itu dia di bumi diciptakan di situ. Jadi prosesnya sudah dijelaskan nih, saya bawa literasi dari Yahudi ya. Untuk Bro Indra kayaknya harus berbanyak baca-baca literasi Yahudi nih. Saya bawa dari Ibnu Israel tentang sungai-sungai itu. Salah satunya tentang sungai Gihon ya. Aduh, ini kok begini ya. Tentang sungai Gihon ya, ini dia mengatakan nih, Gihon mengidentifikasi Pison dengan sungai Nil, tetapi diketahui bahwa Gihon dekat dengan tanah Israel. Karena kitab suci menyatakan dan bahwa dia Salomo turun ke Gihon. Jadi di Israel sana itu ada satu mata air, ada satu sungai yang kemudian diidentifikasi oleh orang-orang Yahudi sebagai sungai Gihon. Jadi sungai-sungai yang di dalam taman itu terletaknya di bumi. Nggak ada para rabi Yahudi mengatakan bahwa sungai-sungai itu dia ada di surga itu. Jadi sesuai dengan Torah, yang namanya Taman Eden itu adanya di bumi, di sebelah timur. Makanya manusia itu diusir dari sebelah timur. Kemudian Tuhan utus malaikat kerubim untuk menjaga supaya mereka nggak bisa masuk lagi. Kalau tadi Bang Juma nanya di mana sih Taman Eden itu, ya kita nggak tahu, nggak ada orang yang bisa masuk ke sana. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyuruh malaikat kerubim untuk menjaga taman itu sehingga tidak ada manusia yang mungkin bisa masuk ke sana. Jadi mustahil sekali manusia itu bisa tahu di mana letak dari taman itu. Tapi dari penjelasan Torah bahwa taman itu diciptakan di bumi sesuai dengan pengakuan Ibnu Esra bahwa Taman Eden itu dia di dunia, dia bukan di sorga gitu loh. Ini dari Yahudi loh. Kalian pakai literasi Yahudi yang dongeng-dongeng kalian ambil, tapi yang sesuai dengan Torah kalian nggak ambil gitu loh. Kalau Ibnu Esra dia kan menjelaskan sesuai dengan Torah. Karena memang Torah mengatakan Taman Eden itu dia diciptakan di bumi. Begitupun tentang penciptaan manusia. Manusia itu diciptakan di bumi menurut Torah. Jadi kalau ada rabi yang mengatakan manusia itu diciptakan di alam lain, ini rabinya perlu belajar Torah gitu loh. Dia nggak bisa menafsirkan Torah secara pesat ya, seperti yang tadi Valen bilang. Jadi rabi itu harus belajar Bible atau Torah secara pesat biar dia bisa pintar gitu loh. Nah, artinya bahwa dalam pengakuan orang Yahudi pun Taman Eden itu dia di bumi, sungai-sungai yang ada dalam taman itu dia di bumi. Karena sesuai dengan Torah. Seharusnya kami yang harus bertanya ke kalian, karena dalam Torah itu udah jelas Taman Eden manusia diciptakan di bumi. Kenapa di dalam Islam Adam diciptakan di sorga? Kok berbeda sama Musa gitu loh? Musa mengatakan di bumi, Muhammad mengatakan di sorga. Musa mengatakan Taman Eden di bumi, Muhammad mengatakan Taman Eden di sorga. Ini kan ada perbedaan penciptaan, dan topik kita kan tentang itu, tentang penciptaan. Oke, Demian, silakan Pak John.
Iya, saya tambahin ya. Gimana lagi mau menjelaskannya ya? Di dalam Alkitab ini sudah dijelas. Ini Kejadian pasal 2 ayat 10 tentang sungai, ada 4 sungai situ. Ini nih bukan sungai-sungai goib gitu. Sungai nyata. Gitu. Kalau nanti sungai goib, Taman Edennya goib juga, manusianya goib juga lah jadi nanti. Jadi gimana sih? Sini ditambahkan lagi ya, saya tambahkan di ayat yang ke-19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Di bawahnya lah semuanya kepada manusia itu. Manusia itu tuh Adam, untuk melihat bagaimana ia menamainya dan seperti nama yang telah diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk. Jadi Adam itu di situ ada binatang, banyak binatang. Ada binatangnya di mana coba kalau bukan lagi bumi? Aneh betul ya. Ini udah jelas gitu faktanya, itu ada binatang, tumbuh-tumbuhan, ada sama dengan Adam. Nah, kalau Adamnya itu bukan di bumi, jadi binatangnya di mana? Nah, kalau dibilang nanti polisi datang ke TKP, oh TKP ini bukan di bumi. Nah, kalau gitu tunjukkanlah di mana, gitu kan? Jadi ini udah jelas, Mbak. Gimana bisa lagi membantah bahwa manusia Adam itu ada di bumi, itu sudah mutlak. Di situ ada binatang. Coba dijelaskan bagaimana sih di situ ada binatang, ada burung di udara, gitu loh. Bagaimana lagi menjelaskannya bahwa menyangkal itu kalau itu bukan di bumi? Jadi nggak ada Pak. Ini kalimat ini jangan dibilang saya ini literal Pak. Seperti yang tadi Bapak bilang tuh kan tanda-tanda kiamat itu sungai Efrat. Yang di kitab Bapak kan ada sungai Efrat yang mengering. Itu sungai itu gaib apa nyata gitu loh. Apa nyata gitu. Yang jelas dulu. Jadi kalau bilang gaib, ini jelas ada suatu sungai katanya. Sungai ini sungai nyata, Pak. Kalau kita mengartikan ini ilusi gitu ya, bayang-bayang gitu, aduh terlalu memahami ya. Jadi ini udah menjelaskan ada binatang, ada tumbuhan, ada sungai gitu ya, ada udara di sini. Nah, gimana bumi? Jadi saya bukan memaksakan berdasarkan Alkitab di dalam Kejadian pasal 2, coba dibaca pelan-pelan ya. Nah, begitu Pak. Jadi nggak mungkin lagi ini di tempat lain, bukan tadi di bumi. Jadi posisinya di mana? Bapak dikatakan dekat sungai keempat, ya sungai Efrat. Nah, sungai Efrat itu di mana? Nah, kan bisa dilihat di Google Map itu. Jadi sekitaran situ posisinya. Tetapi tentang pohon-pohon itu kan sudah diangkat, sudah tidak ada lagi di situ lah. Kalau pohon itu ada di situ lagi ya nanti Bang Juma makannya, Bang Juma jadi hidup selama-lamanya begitu. Gitu aja. Ya, terima kasih lagi. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Gue lanjut ya. Gue lanjut Bang Didi. Bang Umar saya duluan dong. Oh, Indra kayaknya terguncang. Itu. Tidak terguncang. Saya Oke, silakan Bang Indra. Ya, Lanjut Bang Musi. Lanjut Bang Musi. Oke, saya sebentar aja kok. Sebentar aja Bang Juma, Bang Umar yang lebih tua saya mohon izin. Jadi ini Pak Yakin ini salah memahami ya. Kalau kita kembali kepada Torah ya atau Taurat yaitu Kejadian 2 nomor 10. Situ katakan dan ada sebuah sungai yang mengaliri taman itu. Nah, ini namanya apa? Kalau ini di bumi. Jadi saya tidak mengatakan bahwa sungai itu gaib, tidak. Tapi adalah kaitannya antara sungai yang satu ini yang di Gan Eden, kemudian terbelah menjadi 4 di bumi, itu adalah secara gaib. Adapun 4 sungai yang di bumi ini nggak gaib, kita bisa lihat. Nah, ini saya akan urai. Bahwasanya di ayat 10, Kejadian 2, ada sebuah sungai yang mengaliri taman itu. Kalau Anda mengatakan ini di bumi, nama sungai yang mengaliri taman itu tuh apa? Induk sungai itu. Kalau yang 4 cabangnya memang ada di bumi. Dan darinya terbelah menjadi Arba Arisonim, 4 kepala sungai, 4 anak sungai, yaitu Efrat, Gihon, Pison, dan satunya Nil. Nah, itu memang ada di bumi. Artinya saya mengatakan bahwa menurut pendapat Yahudi, 4 sungai ini sumbernya dari Gan Eden, ya di sorga. Tetapi
kaitannya ke sana itu secara gaib, bukan saya katakan 4 sungai itu gaib. Anda nih telinganya mungkin sebelah tuli atau gimana. Nah, dan sekarang kalau Anda mengatakan bahwa sungai itu ada di sungai yang di Gan Eden itu ada di bumi yang membelah menjadi 4 cabang, bukan secara gaib. Sekarang Anda tampilkan komputer Google Map bahwa sungai Pison, Gihon, Nil dan Efrat itu bertemu pada satu cabang di bumi ini di mana? Dan saya yakin itu tidak ketemu. Karena memang itu Yahudi memandangnya secara gaib. Jadi ada sungai yang satu yang mengalir ke Taman Eden yaitu di surga, kemudian darinya membelah menjadi 4 di bumi. Nah, sumbernya bagaimana ya? Secara gaib kita nggak bisa katakan. Saya tidak mengatakan 4 sungai itu gaib, tapi adalah kaitannya 4 sungai ini dengan sumber yang di surga itu gaib. Itu seperti itu. Kemudian tadi Anda blunder ya. Anda mengatakan Bang Juma bertanya, Bang Umar bertanya, di mana pohon itu? Pohon itu sudah diangkat. Anda sudah menambah-nambahi Bible. Di dalam Alkitab Anda tidak ada keterangan pohon itu diangkat. Ah, itu seperti itu saja dari saya. Silakan Bang Umar, Bang Juma. Ya, oke. Thank you dari Bang Mose. Jadi Oten ini kalau baca ini kan apa ya? Menurut narasi mereka gitu, gak bisa membedakan mana itu literal, mana itu alegoris gitu loh. Jadi mohon dong dilihat gitu loh. Kalau emang benar ya Taman Eden itu ada di dalam bumi dalam pandangan harafiah kita, seharusnya itu ada tuh pohon, 2 pohon itu ada. Dan benar yang dibilang oleh Bang Indra Mose ya. Kok bisa ada narasi kedua pohon itu diangkat? Diangkat dari mana? Nenek kau kiper. Terus yang lagi ya. Yang saya maksudkan tuh gini loh Pak ya. Ketika Anda menarasikan bahwa Taman Eden itu ada di bagian 4 sungai itu, dan ketika pihak berwajib datang ke sana dan mengolah TKP, itu nggak ada pohon itu nggak ada gitu loh. Makanya pihak berwajib dan para detektif itu ngomong, terus ini di bumi bagian mana ya? Kan gitu seharusnya. Jadi penyidikan nggak berhenti dari situ gitu loh. Ngikutin clue yang ada di Torah. Ini di bumi bagian mana kan gitu. Dan kalau kita cross check ya kan, kita maju ke depan, ngelihat narasi yang ada di dalam New Testament, itu kan ada itu Yerusalem yang baru, ya kan? Turun dari Samayim, kan kayak gitu. Dan di sana juga ada 2 pohon itu. Artinya itu di pohonnya di bumi yang mana coba? Apakah di bumi yang kita pijak ataukah di bumi yang akan datang? Masalahnya gini loh Pak, kalau kita ngomongin mindset dunia, olam dalam perspektif Jewish, itu ada 2. Dunia yang kita pijak sekarang sama dunia yang akan datang. Kan Yesus ngomong, akulah yang pertama dan yang terkemudian dan yang akan datang, kan gitu. Nah, dunia yang akan datang itu sebenarnya sudah ada di era masa lampau. Berhubung manusia menurut perspektif Kristen jatuh dalam dosa, akhirnya manusia kehilangan kemuliaan Allah. Makanya manusia itu diusir dari dunia yang apa ya, kalau gue bilang itu ya itu dunia yang akan datang itu. Kenapa? Karena manusia udah tercemar dari dosa coy gitu loh. Jadi dunia yang akan datang dalam bahasa Jewishnya itu olam haba, yaitu dunia yang akan datang, dunia yang dimana dulunya udah pernah ada, yaitu Samayim. Makanya dalam PB itu Yerusalem yang baru itu surga bukan? Langit yang baru, bumi yang baru, itu surga bukan? Nah kalau itu kau bilang bukan surga, kok belajar lagi gitu loh. Sementara kalau kau baca dalam Old Testament, segala sesuatu itu sudah ada sejak dulu, itu ada itu. Terus bagaimana kau mau bilang, kau paksakan satu narasi menurut mindset kamu gitu loh. Sementara narasi tersebut bukan berbicara secara literal. Ketika kau ketemu 4 sungai itu, kau langsung mindset kau literal gitu loh. Giliran Yesus Yesus kawin di surga, itu rohani coy. Giliran Tuhan Allah Israel dia disebut suami, itu rohani coy. Macam mana kalian gitu loh. Cobalah kalian tuh membuka mindset Anda memahami Torah itu dengan pardes gitu loh. Ada 4 definisi. Orang itu ya, Gan Eden sampai sekarang para ilmuwan itu nggak bisa menemukan. Terus kalian oten-oten apalagi RT 16 dengan PD-nya berkata itu di bumi. That's right. Memang itu di bumi. Masalahnya di bumi bagian mana coy?
Apakah di bumi yang akan datang yang disebut sebagai sorga, ataukah di bumi yang kita pijak? Gini loh, kalau dialog cerdas dikit coy. Jangan kok bernarasi, weh 2 pohon itu diangkat. Itu secara letterlix di dalam Torah di mana ada narasi 2 pohon tersebut diangkat. Nenek kau kiper. Lanjut Bang Dedi. Silakan Bang Zuma. Terima kasih. Silakan Bang Zuma. Sebentar, Oke, baik. Bang Zuma belum. Dikendalikan Pak Umar Iya. ya, yang menentukannya. Jadi sebenarnya kalau tadi teman-teman Kristen itu bijak mendengarkan apa yang kami paparkan di sini ya, itu udah jelas. Gan Eden itu bukan di bumi. Yang ada di bumi itu Gan Eden. Ya. Pohon kehidupan itu bukan di bumi. Yang ada di bumi itu pohon Natal. Itu yang Anda harus tahu. Makanya tadi saya sudah menguraikan, jauh saya menguraikan tadi. Dan sekiranya teman-teman itu sudah paham bahwa apa yang saya sampaikan itu terdata di dalam kitab saudara, pohon kehidupan itu bukan di bumi. Jadi kalau saudara mengatakan Tuhan menyuruh malaikat menjaga Taman Eden agar manusia tidak masuk ke sana, faktanya Anda menunjukkan sungai. Sungainya bisa kelihatan kok. Sungai yang Anda maksud itu, yang Anda rujuk bahwa itu adalah Eden gitu kan. Sungainya kan ada tuh. Bahkan dengan percaya diri Anda mengatakan sungai-sungai Efrat itu adalah bagian daripada Eden. Katanya dijaga sama malaikat. Kan gitu. Terus kemudian saudara mengatakan kalau buah kehidupan itu diperlihatkan, maka Suma akan makan, maka Suma akan hidup selama-lamanya loh. Adam sama istrinya makan, nggak kekal mereka, mati mereka. Jadi ada konsep yang keliru di situ. Nah sekarang tolong dipahami kalimat saya ini. Di dalam Eden ada taman. Di dalam taman itu ada pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu berada di mana sekarang? Pohon kehidupan itu berada di Paradiso. Paradiso itu di mana rupanya? Paradiso itu ada di mana? Paradiso itu di langit. Kalau dia di langit berarti bukan di bumi. Wahyu 2 nomor 7. Barang siapa menang dia akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Bapak. Taman kehidupan itu ada di Taman Firdaus. Pohon kehidupan itu ada di Taman Firdaus, di Taman Eden. Bukan di sini di dunia. Ini kitab sudah sangat jelas. Paradiso itu di Samayim, di atas langit, bukan di bumi. Barang siapa menang ia akan diberi makan dari pohon kehidupan. Pohon kehidupannya berada di mana menurut Wahyu 2 nomor 7? Taman Firdaus. Taman Firdausnya ini berada di mana menurut Yesus? Menurut Yesus loh. Jangan menurut saya. Menurut Yesus dulu. Di dalam kitab saudara jelas dikatakan kai even autohe osos amen legosoe severon met au acnt paradiso. Di mana itu? Iya di taman Bapak. Taman Paradiso itu ya di langit. Lukas 23 nomor 41. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus Sameron mit emoi. Bersama dengan aku. Di mana? Esento Paradiso. Jelas kok datanya. Paradiso itu bukan di bumi. Paradiso itu ada di langit, ada di surga, ada di jannah. Dan di situ ada taman kehidupan, ada pohon kehidupan. Cari pohon kehidupannya dulu. Pohon kehidupan yang dimakan Adam itu beradanya di mana? Oh, di Paradiso. Paradisonya berada di mana? Oh, adanya di langit. Hoteher page eston paradisos. Kai ekoisten aretare mata ako exos antrope lalesai. Jelas kok. 2 Korintus 12 nomor 4. Tiba-tiba dia diangkat kemana? Aiston Paradison. Dia diangkat ke Paradiso. Diangkat berarti di atas. Sementara pohon kehidupannya ada di tengah-tengah Paradison. Di tengah-tengah Firdaus. Firdausnya itu di mana? Di atas. Di atas. Ia tiba-tiba diangkat ke atas. Jadi tidak ada itu diangkat ke bawah. Diangkat ke atas. Itu yang ada dalam kitab saudara. Kemudian satu lagi. Tak kasih data yang akurat. Di dalam Wahyu yang 2 nomor 7 itu sudah sangat jelas dikatakan Hoesten en mesoto paradiso. Engkau akan diberi kehidupan dari apa? Engkau akan diberi makanan dari pohon kehidupan.
Pohon kehidupannya itu berada di mana? Tamannya itu di mana? Firdaus. Berarti ada sebuah taman di mana taman itu bernama dibuat di Firdaus, di mana di dalam Firdaus itu muncul muncul pohon tumbuhan kehidupan. Tumbuhan kehidupan itulah buahnya yang dimakan oleh Adam. Berarti Adam berada di Paradiso, berarti Adam berada di Samayem, berarti bukan di bumi. Makanya Ganbi Eden. Sudah sangat jelas itu, Bung. Cuman karena kalian itu pingin kali kemudian menjadikan dunia ini tempat Adam dicipta. Karena memang kalian, ya mohon maaf saya katakan, kalian itu pecinta dunia. Kita ini bukan dari sini, kita ini berasal dari Gan Eden. Dan akan kembali ke sana. Demikian sementara, silakan. Terima kasih Bang Zuma. Silakan Demian dan Pak Joni Sembiring, silakan. Ya, jadi orang yang saya dulu. Orang-orang yang gak ngerti Paradiso itu adalah orang deso, Bang. Jadi hanya orang deso yang gak ngerti apa itu Paradiso. Makanya ngomongnya ngawur. Yang namanya Paradiso itu tadi Bang Juma jelaskan panjang banget tentang Paradiso. Tapi poinnya nggak ada gitu loh. Paradiso itu bisa juga disebut kepada dunia orang mati. Di dalam Seol itu ada juga Paradiso atau Firdaus. Kemudian Olam Haba nanti itu juga disebut sebagai Paradiso. Taman Eden juga disebut sebagai Paradiso. Jadi definisi Paradiso itu adalah tempat sukacita, damai sejahtera, tidak ada penderitaan. Ya bisa disamakan dengan sorga. Jadi antara taat Eden, kemudian dunia orang mati, dan kemudian Olam Haba itu bisa disimpulkan sebagai sorga. Tapi itu tempat yang berbeda, bukan tempat yang sama. Jadi saya kasih satu ayat begini deh. Ketika Yesus berkata kepada seorang yang di sebelah kanan atau kiri, saya lupa, sekarang ini juga kamu akan ada bersama-sama dengan saya di dalam Firdaus, di dalam Paradiso. Jadi orang yang gak ngerti Paradiso itu adalah orang deso gitu loh. Ngomongnya panjang-panjang tapi argumennya kayak orang deso. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggapan saya untuk Bro Indra Mose bahwa 4 sungai itu mengalir dari satu cabang sungai kan. Nah itu narasinya jelas sekali loh, Kejadian 2 ayat berapa ya, saya lupa ayatnya, bahwa 4 sungai itu tuh dia di Taman Eden, jadi bukan di luar Taman Eden. Artinya kita bisa mengindikasikan Taman Eden itu dia berada di bumi. Bahkan Yahudi juga mengatakan 4 sungai itu dia berada di bumi, bukan di alam goib gitu loh. Masa sungai kok dia mengalir dari dalam alam goib, ini kan nggak logis. Alam goib emang ada sungai. Jadi menurut Torah, Taman Eden itu dia diciptakan di sebelah timur Eden. Kemudian manusia dilempar dari situ, dari sebelah timur, turun ke bukan turun ya, tapi keluar dari situ ke dunia yang sudah dikutuk oleh Tuhan. Artinya manusia harus bekerja dengan susah payah, bahwa dia harus mengolah tanah yang kering. Makanya manusia itu mati ya menjadi tanah juga. Karena apa? Kita ini sudah berdosa. Upah dosa itu adalah penderitaan, kematian, dan neraka. Jadi pengertian kematian itu luas sekali bagi orang Yahudi dan juga orang Kristen. Artinya bahwa seharusnya kalian ini yang harus buktikan. Dari tadi saya nanya kalian nggak jawab. Pertanyaan saya udah dari awal, tapi kalian masih ngiles-ngiles lagi ke Paradiso lah, ke Taman Eden lah, ke apalah. Padahal orang Yahudi sendiri, kalian kan kalau bilang kita kalau memahami Torah itu kan kita orang Yahudi. Jadi harus pakai literasi Yahudi loh. Orang Yahudi sendiri mengatakan Taman Eden itu di bumi. Orang Yahudi mengatakan Adam diciptakan di bumi. Saya bawakan tadi literasinya kan. Itu juga kalian menolak gitu loh. Kalian pakai yang berbeda dari para rabi yang lainnya. Artinya bahwa para rabi sendiri tafsirannya berbeda-beda. Ada yang mengatakan begini begitu, ada yang mengatakan yang lain lagi. Jadi bertentangan itu tafsiran-tafsiran mereka. Tapi bagi saya tafsiran yang sesuai dengan Torah itu masih bisa dibenarkan gitu loh. Kalau tafsirannya ngawur dan dan bertentangan dengan Torah, itu tafsiran ngawur. Itu artinya penafsirannya itu sesuai dengan logika masing-masing, logikanya sendiri. Jadi untuk rekan-rekan saya yang Muslim, seharusnya kalian yang jawab pertanyaan saya. Kenapa Muhammad menarasikan penciptaan itu berbeda dengan
yang Musa sampaikan bahwa Adam diciptakan di bumi, Muhammad mengatakan diciptakan di surga. Dari tadi tuh kalian nggak jawab, kalian ngeles terus gitu loh. Jadi untuk Valen, Umar, kemudian Bang Indra Mose, tunjukin dong. Kenapa sih Muhammad menarasikan penciptaan itu berbeda? Harus kalian jelaskan. Jangan ngeles-ngeles mulu. Kalau kita nanya tentang Islam, pasti larinya kayak Torah gitu loh. Malah menjelaskan ke Torah. Kalian itu nggak pede ya sama iman kalian. Makanya kalian selalu lari ke Kristianan, lari ke Yahudi gitu loh. Silakan ditambahkan, Bang. Ya, ini saya kasih warning dulu ya Pak Umar ya. Jadi kami tadi itu sama Pak Dedi, jangan ada bahasa-bahasa di luar diskusi, bahasa-bahasa yang menyerang pribadi itu. Kalau nggak mampu diskusi, emosinya dengan bahasa begitu, ya nggak usah diskusi ya. Jadi Oke, itu Pak Sapa, maaf saya instruksi sedikit saya potong ya. Langsung ke substansi aja. Oke, ya, tapi silakan. itu Pak, konsisten kita. Saya akan out kalau dengan bahasa-bahasa yang menyerang pribadi itu. Oke, Jadi, maaf. Oke, maaf. Seharusnya dari tadi Pak Joni mundur, bisa digantikan dengan teman Kristen yang lain. Tadi teman Kristen yang lain banyak yang ngantri pun di bawah tadi itu. Maaf ya Pak Jon, kalau memang dari saya atau dari hostnya yang ini ya. Pak Umar tadi Pak Umar. Saya mohon Jadi, maaf. saya langsung gini aja, saya ikuti kata Pak Juma saja lah, bahwa itu bukan di bumi. Nah saya mau tanya nih, yang di ayat yang ke-19 itu Adam menamai banyak binatang itu. Binatang itu ada di mana? Gitu loh. Adam menamai binatang-binatang. Udah gitu aja sih. Supaya ikuti aja kata Bang Juma itu. Jawab gitu aja dulu. Bagaimana manusia itu menamai binatang, dan binatang itu kalau gitu ada di mana? Apakah dia dari surga datang ke bumi kasih nama-nama atau bagaimana? Ya gitu aja. Oke, mau ditambahin lagi Pak atau cukup Pak? Kalau cukup oke ya, tahannya Demian sama Pak John ya. Silakan dari teman-teman muslim, silakan. Ya oke ya. Silakan. Jadi ini playing victim banget gitu loh ya. Kan yang gua maksud tuh gini loh Pak Oten lah, gue bilang Pak Oten lah gitu. Yang gua maksud begini loh. Pemahaman kalian kan berdasarkan apa yang Anda baca secara letterlix kan gitu. Anda itu mendisklaimer bahwa itu Eden itu di bumi berdasarkan Anda membaca itu gitu loh. Itu poin pertama. Terus harus ada pembuktian gitu loh. Apakah di Eden itu berada di bumi yang kita pijak ini loh Pak, yang kita pijak ini loh. Yang kita pijak ini bumi enggak sih? Kan gitu. Gue masih waras loh, jangan sampai Anda dan saya berdebat di pengadilan gitu loh. Kalau bumi yang Anda maksudkan itu bumi yang mana gitu loh? Bumi yang kita pijak ataukah ada bumi yang lain yang dikenal sebagai dunia yang akan datang itu loh. Makanya ketika Anda menarasikan bahwa Eden itu ada di bumi, sementara di Eden itu ada pohon kehidupan, maka pihak berwajib itu akan datang, istilahnya olah TKP gitu loh. Kalau Eden itu berada di bumi yang kita pijak ini loh, ini pohon kehidupannya di mana coy? Kan gitu Pak. Terus kalau pohon kehidupannya nggak ada, pasti pihak berwajib itu pasti ngomong, ini di bumi bagian mana ya? Apakah makna dari Torah itu bermakna alegoris atau kayak gimana? Kan seharusnya dialog itu berkembang. Gitu loh. Jangan memakai satu perspektif untuk pembenaran, nggak bisa Pak. Itu namanya satu sisi. Yang namanya membahas tentang suatu delik kan gitu. Itu ngomongin delik aja lah. Itu harus benar-benar real gitu loh. Kalau itu disebutkan di bumi, artinya ini di bumi yang mana? Di bumi yang kita pijak atau di bumi yang mana nih coy? Kan gitu. Nah kalau itu premisnya di bumi yang kita pijak ini, ya gue datang ke Sherlocknya gitu loh. Gue datang ke Sherlocknya, gue kena prank coy. Emang kenapa? Lah pohon kehidupannya nggak ada coy. Berarti gue keprank ini. Terus apakah gue diem di situ? Enggak, gue cari tahu ini dunia yang mana, bumi yang mana yang dimaksudkan ini. Kan gitu Pak seharusnya.
Jadi nggak monoton kau hajar terus bumi lah. Sementara di PB itu langit yang baru dan bumi yang baru itu sorga bukan? Sorga bukan itu. Simple like that. Kota Yerusalem yang baru turun dari mana? Turun dari mana itu Yerusalem yang baru itu? Turun dari mana coy? Yang berhiaskan pengantin. Terus kalau Anda memahami itu secara letterlix, berarti perjamuan kawin anak domba itu kawinnya letterlix enggak? Jangan playing victim. Gua bisa membedakan mana yang letterlix, mana yang harafiah, mana yang alegoris, mana yang perbandingan, dan mana yang tersembunyi coy. Kalau ada yang ngomong, si Umar lagi penodaan agama, dibilang Tuhannya umat Kristen kawin. Nah itu realitanya apa di Wahyu? Kawin di situ. Anak domba kawin. Siapa anak domba? Allah pribadi kedua dari Trinitas kawin coy. Kalau Anda memakai satu perspektif sama seperti Anda membaca Eden itu secara literal. Ini Pak digunakanlah mindset Anda. Jadi kalau mindset Anda digunakan dengan bijak, maka point of view itu akan keluar dengan bijak. Bagaimana mungkin Anda berkata bahwa Eden itu di bumi yang kita pijak itu, sementara di bumi yang kita pijak kita nggak pernah nemuin yang namanya pohon kehidupan. Maka premis yang kedua muncul, terus di mana bumi itu yang dimaksudkan? Bang Juma udah jelasin, Firdaus. Di mana surga coy? Oke, lanjut Bang Dedi. Siapa duluan? Bang Juma atau saya? Bang Juma? Silakan Dinda, di sini azan, silakan. Oke, saya duluan ya. Ya, ini saya akan membantah perkataan Pak Yakin ya, yaitu di Kejadian 2 nomor 19, dan saya langsung dari LAI saja ya. Oke, ketika saya membawa dari Yahudi agak terlalu sensitif, ya saya membawa dari LAI. Karena Pak Yakin yang mengatakan ada menamai nama hewan-hewan. Hewan-hewan itu di mana? Lihat perkataan dalam ayat itu ya, dalam Kejadian 2 nomor 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, titik. Kemudian dilanjutkan. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dibawalah. Jadi Tuhan menciptakan binatang baik di darat maupun di udara, burung-burung, kemudian dibawa. Nah, dibawa ini kan pindah tempat kepada manusia itu. Jadi ini dikatakan bahwa ada menamai binatang itu tidak di bumi, di bawah. Kemudian dipertegas di Kejadian 3 nomor 23. Ya agak susah di TikTok ya. Kejadian 3 nomor 23. Ini saya harus keluar masuk ini, nggak apa-apa. Lalu ya, Kejadian 3 nomor 23, dengarkan dengan saksama. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Adam diusir dari Taman Eden. Nah, diusirnya kemana? Nih. Supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Ya, Adam diusir keluar dari Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Berarti dia diciptakan dari tanah dari mana dia diambil. Adam diciptakan dari tanah. Adam dikeluarkan dari sorga untuk mengolah tanah. Di mana tanah itu Adam diciptakan. Berarti Adam pada saat diusir dia bukan di bumi, gitu loh. Begitu dari saya. Jadi Adam ini di Eden, ya, di Gan Be'eden, di taman yang ada di alam Eden, ya, bukan di bumi. Kemudian dia diusir dalam Kejadian 3:23. Untuk apa? Untuk mengusahakan tanah. Tanah ini kan eret dalam bahasa Ibrani bumi ya. Dari mana ia diciptakan. Berarti Eden itu bukan di bumi, karena dalilnya apa? Kejadian 3:23.
Adam diusir keluar untuk mengusahakan tanah dari mana dia diciptakan. Nah, itu. Jadi tidak mungkin keluar masuk masih di bumi. Ini gimana gitu loh. Terima kasih. Bang Valen dan Bang Zuma, silakan dilanjutkan. Oh, Bang Valen keluar ya, kepental rupanya. Silakan langsung dari Demian dan ini Pak John, silakan. Iya, Bang Zuma sudah saya dulu belum? deh. Oh ya, Bang Zuma ya. Lupa. Sorry. Silakan ya. Bang Zuma. Oke, maaf. Oke. Jadi pertama tadi dikatakan oleh saudara Demian, yang tidak ngerti para deso itu adalah wong deso. Justru yang saya lihat, kalau Anda itu berkelit dari sana, ya saya katakan orang yang berkelit dari jabaran saya tentang para deso itu adalah orang yang parah dosanya, ya. Karena itu sudah sangat jelas pohon kehidupan itu di mana. Itu dulu, pohon kehidupan itu berada di mana? Pohon kehidupan itu berada di mana? Bukan terkait dengan pembahasan saudara apa itu Seol dan seterusnya. Ini berbicara mengenai Samayim, langit, tempat yang tinggi. Paradiso itu di situ, dan di sanalah pohon kehidupan, dan di situ juga ada melakukan aktivitas yang diperintahkan oleh Allah. Sebenarnya apa yang dijabarkan oleh Dinda Indra Mose, terus kemudian Bang Umar, itu sudah sangat jelas sekali. Ya, jelas sekali, terang sekali dinyatakan itu terkait dengan apa dan dari mana kemudian Adam itu berada. Nah, terkait dengan ayat suci Al-Quran yang saudara tadi bawakan ya, surah apa tadi itu ya? Al-Baqarah ya, Al-Baqarah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaika. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Justru yang Anda bawa ini adalah sebuah kunci pemahaman metode pendidikan yang berawal dan dasar diajarkan kepada manusia. Jadi ini metodenya sama seperti ketika kita mengajarkan anak-anak gitu loh, tentang sebuah nama-nama benda atau kata benda gitu. Setelah anak-anak ini hafal, anak-anak ini tahu, anak ini ngerti, mereka dengan sendirinya akan menunjukkan nama benda itu seperti itu. Misalnya itu adalah sapi, ini adalah kambing, dan seterusnya. Pemahaman tentang nama yang kemudian Tuhan berikan kepada Adam alaihissalam mencerminkan bahwasanya segala sumber itu memang adalah Allah. Ketika dikatakan bahwasanya berarti pada masa itu sudah ada hewan, berarti pada masa itu sudah ada binatang di sana. Kan sudah dikatakan bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatunya, sumber dari segala sesuatunya itu adalah dari Allah. Jadi dari segala sesuatu Allah memperlihatkan apa nama benda itu. Ya. Makanya dikatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Summa, ya, kemudian mengemukakan kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkan kepadaku nama benda itu. Jadi Allah memperlihatkan. Sehingga apa yang diuraikan oleh Dinda Indra Mose itu sudah sangat jelas. Allah memperlihatkan benda, Allah memperlihatkan hewan itu kemudian yang menjadi cikal bakal binatang ternak yang ada di atas muka bumi. Nah, itulah hebatnya. Al-Quran itu sangat sempurna. Wa 'allama Adama asma'a kullaha. Jadi Allah itu kemudian mengajarkan nama-nama benda. Jadi kalau dikatakan apakah binatang-binatang itu ada di surga atau ada di bumi? Coba Anda lihat bagaimana kemudian di dalam kitab Kejadian Tuhan mengambil kulit dari kulit hewan untuk menutupi Adam ketika Adam kemudian tahu dirinya dalam keadaan bugil. Berarti di sana ada apa, Bung? Ada hewannya. Tidak ada yang kemudian keliru dalam Al-Quran itu. Jadi kembali kepada pembahasan tadi, benar apa yang ada di Kejadian 2 nomor 19. Itu sudah sangat valid bagaimana Faradeso di situ ada pohon kehidupan, dan pohon kehidupannya itu bukan di bumi. Kuncinya di situ. Pohon kehidupannya itu ada di Paradeso, dan Paradeso itu bukan di bumi. Demikian. Dinda Dedi dan teman-teman, mungkin saya pamit duluan karena di sini udah zuhur. Terima kasih atas pelajaran yang teman-teman berikan pada siang hari ini. Mungkin Dinda Indra Mose masih bisa melanjutkan. Saya minta maaf ketika ada kata-kata saya yang kurang berkenan.
dan terima kasih atas ruang yang telah diberikan kepada saya. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang teman-teman yang saya cintai. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Juma, wabarakatuh. Terima selamat kasih Bang siang. Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Apa ya, di surga itu ada kemudian kronologis yang diceritakan oleh Allah ya. Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggal engkau dan istrimu di dalam surga. Wa kula minha, ya, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, kata Allah. Ragadan haitsu syi'tuma. Ya. Lalu Allah mengatakan wala takraba, tapi kamu jangan mendekati. Apa yang dilarang untuk didekati? Hazihi, apa itu? Syajarah, sebuah pohon. Jangan kau mendekati pohon ini, syajarah. Fatakuna, nanti kamu termasuk ya bagian minaz zalimin, dari orang-orang yang zalim. Itu perintah Allah. Kemudian di mana keberadaan itu? Jannah. Di mana jannah ini? Ya di langit, tempat yang tinggi, bukan di bumi. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Ini udah final bagi kita tuh. Jadi umat Islam itu nggak bisa lagi kemudian digoyahkan imannya, bahwa asal mula kejadian Nabi Adam alaihissalam itu adalah di jannah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Final kita. Jadi tidak ada yang perlu diragukan di sini, tidak perlu ada yang internal Islam memperdebatkan apa yang kemudian terurai di dalam Al-Qur'anul Karim. Final. Tapi mereka kemudian Akhi Umar ya, yang kita kenal dengan nama Valen waktu itu. Beliau penghujat kelas kakap, itu lawan debat saya dulu di Facebook, di WA. Kami gontok-gontokan sampai maki-makian, itu udah sering kami lakukan. Kemudian dia mendapatkan satu titik di mana ini bukan kebenaran. Akhirnya dia pindah ke Yudaism. Setelah di Yudaism berdialog dengan kita secara internal, kemudian secara intens bertanya, berdialog, mempertahankan akidahnya. Akhirnya dia runtuh, dia mengalah terhadap kebenaran. Ampun, kata dia, sama aku dijabri, Bang Suma, aku kalah, Bang Suma, aku menyerah, Bang Suma. Tadinya aku pikir apa gitu, oh ternyata dia menyerah untuk mempertahankan keyakinannya, dan kemudian Masya Allah dijamah oleh hidayah. Nah, kemudian sekarang kita sama-sama memperjuangkan pemahaman yang tadinya diimani bahwa Eden itu adanya di bumi. Dari kalimatnya aja udah ketahuan, dari tiga kata itu. Gan, bi, Eden. Gan itu adalah taman, bi itu adalah di, kata tunjuk, lalu kemudian Eden itu kata alam, kata tempat gitu, wadah, ya, tempat hidup, ya, habitat kalau boleh saya katakan ya, bahasa sederhananya. Sementara Eden di dalam penjabaran perjanjian baru, terjemahan Lai, itu jelas sekali paradiso. Dan pohon kehidupan itu letaknya ada di paradiso. Paradisonya itu ada di langit samayim, di jannah. Yesus menjelaskan di beberapa poin bahasa Yunani yang saya uraikan, itu sudah sangat jelas. Kai epen, ya, kai epen auto ho eisos. Siapa yang berkata di sana? Yesus. Yesus yang berkata di sana.
Apa yang dikatakan? Amen lego. Saya berkata kepadamu dan perkataanku itu harus kau imani, katanya. Amen lego itu penekanan, ya, penekanan. Soy sesungguhnya sameron met emo esento, hari ini juga engkau akan, ya, emo ese bersama-sama denganku. Ese merujuk kepada Yesus itu sendiri. Di mana? Ente paradaiso, di dalam Firdaus. Ini sudah sangat jelas, enggak diragukan lagi. Nah, lalu dikatakan paradaiso itu tempat apa? Tempat pohon kehidupan. Di mana itu diterangkan? Di dalam Wahyu 2 nomor 7. Pohon kehidupan. Jadi kita tidak mengada-ngada ketika kita memberikan sebuah data. Pohon kehidupan itu dijelaskan di kitab mereka sendiri. Kehidupan itu diberikan kepada oknum, di mana kehidupan itu diambil dari pohon kehidupan. Pohon kehidupannya ada di mana? Di Paradaiso. Ho ekon aus ekausato tito peneuma. Legistais ekesiasitos to nikontidoso auto pakein ek to axoltes toson, ya. Ho estin en meso tau Paradaiso tau teo. Ini jelas merujuk kepada penghuni alam, di mana penghuni alam itu berada di dalam kehidupannya, memperoleh pohon kehidupan, apa kehidupan dari pohon kehidupan, diberi makan dari pohon kehidupan, untuk kemudian hidup kekal, di mana pohon kehidupan itu berasal dari Firdaus. Ho estin en meso tau Paradaiso toteu. Jadi taman surga itu berada di sebuah taman milik Bapa, milik Allah, kata kitab mereka. Tidak ada keraguan gitu loh. Jadi apa yang diterangkan oleh Al-Quran terurai dengan indah di dalam kitabnya mereka. Cuman mereka itu tadi tidak memahami paradeso, tetapi yang ada kemudian membulat menjadi paradosa. Ya, mereka adalah kumpulan paradosa. Artinya kaitan-kaitan daripada apa yang termaktub di dalam item-item keimanannya mereka, dalam hal ini seorang demian, itu menyebabkan dia menjadi kumpulan paradosa. Jadi orang-orang yang mengatakan itu konsep imannya, kelakuannya, prosesi ibadahnya itu adalah kumpulan paradosa. Artinya di situ banyak dosa gitu ya. Kalau dikatakan kita adalah paradeso, ya saya katakan dia paradosa. Jadi semua dosa berkumpul di sana. Saya kira cukup teman-teman sekalian. Yang penting kemudian kalau dikatakan tadi kepada siapa Al-Qur'an yang ditanyakan oleh Pak Yakin itu kita sudah menjabarkan, dan alhamdulillah Dinda Indra Moshe itu betul-betul bisa mengkanter dengan baik, menyempurnakan apa yang kemudian yang saya jelaskan masih kurang, itu disempurnakan kemudian oleh Dinda Mose, Indra Mose, dan juga Akhi Umar. Itu sudah sangat lengkap. Kesimpulannya, apabila kesalahan itu ada dalam sebuah kitab, maka yakinilah kitab itu nggak pantas kemudian didudukkan sebagai sumber di dalam beriman. Tadi di awal saya sudah menguraikan ya, adanya kesalahan yang sangat-sangat nyata secara irasional, diterangkan bagaimana kemudian ada siang dan malam, kemudian berpindah ke Ganbi Eden ya, untuk menutupi keeroran tentang kitab yang dibahas oleh demian, adanya siang dan malam sementara sumber daripada siang malam itu belum dicipta. Dia ingin menutupi dengan membahas Ganbi Eden. Begitu masuk di Ganbi Eden ternyata seperti ini yang terjadi. Oke teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya, jangan lupa untuk jaga kesehatan, jaga ibadahnya dengan baik, silaturahminya dengan baik, dan kemudian jangan mudah untuk terprovokasi dengan keadaan yang tidak mengenakkan di kita, dengan adanya isu-isu yang ada sekarang muncul banyak di mana-mana, akan terjadi bencana, akan terjadi ini dan itu serahkan semua kepada Allah. Kita nggak usah panik berlebihan, santai sambil berjaga-jaga. Dan seperti pesan-pesan saya beberapa hari yang lalu, ya, dokumen-dokumen yang penting itu diamankan, disatu bundelkan, kemudian disimpan di tempat yang mudah untuk diraih. Ya, sebagai penutup dari saya sampaikan berulang bahwa mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu mungkin kita tidak bertemu di siang hari, tapi jumpanya di malam hari, disebabkan karena saya ada
dinas, saya ada pendidikan. Untuk itulah kemudian tetap eksis di channel-channel Muslim, jangan pernah ke channel Oten ya. Kuatkan persatuan dengan ikut di dalam live-nya teman-teman Muslim yang ada di Zoom atau ada di Komal-Komal ini. Ya, atau kalau kangen dengan saya, tidak ada Bang Suma dari di sesi siang di hari Senin, ya putar aja kembali dialog-dialog kita yang ada di channel Zulkifli M. Abbas. Saya yakin di situ ada edukasi yang bisa kita jadikan sebagai sumber pemahaman dan keilmuan kita. Dan terakhir, jangan perbanyak skip iklan, tapi perbanyaklah makan sop buntut. Demikian, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.